Yes, sudah kembali di DPI Mencari Pundit. Setelah kemarin kita mencari 12 besar dan sekarang dan besok akan kita adu mereka 6 orang hari ini dan juga 6 orang di episode berikutnya. Sekarang kita perkenalin malam ini udah ada calon pandit yang bukan cuma lewat jempol atau cuma dari komen-komen di netizen doang. Sekarang ada muncul sini untuk kita unjuk gigi dan unjuk rasa mentalnya, bukan unjuk rasa. Kamu emang ini anak band ya? Kita perkenalan dulu dari sudut merah di sana. Ada siapa perkenalan namanya, terus juga nama, backgroundnya apa, sekarang kesibukannya apa, dan juga fans tim apa. Oke, selamat malam untuk Jebret Tim. Nama saya Akbar, saya asli kampung Jawa Timur ya. Wih. Jauh-jauh ke sini untuk menghadiri DPI Mencari Pandit karena saya sebetulnya memiliki passion di sepak bola meskipun saya berkesibukan sebagai penyanyi. Penyanyi apa? Ya. Penyanyi apa? Jawa metal apa? Aku klasik rock. Oh, klasik rock. Di Jawa Timur. Iya, di Jawa Tapi Timur. domisilinya sekarang kalau mana? di sini kebetulan ada proyek-proyek pembangunan konstruksi. Oh, Ya. jadi kontraktor sekarang ya. Selain juga anak band tapi juga kontraktor kesibukan. Fansnya apa sekarang timnya? Manchester United. Manchester United. Oke, selamat Anda diterima di sini. Enggak kan maksudnya. Bercanda, gue bercanda. Ini nggak ada versi nepotisme ya di sini. Oke, itu tadi ada Akbar yang penggemar Manchester United. Umur berapa, Akbar berarti? 24. 24. Berarti lo suka bola tahun berapa tuh awal-awal? Tahun 2001-2002. Kenapa lo bisa langsung suka MU di tahun segituan? Karena sepertinya Roy Keane adalah karakter saya. Wih, berarti mirip-mirip Coach Yasin dong lo ya. Oke, kalau pandit idola lo siapa? Dari yang udah ada selama ini? Aduh, pandit idola. Nggak harus yang di DPI ya, maupun dari zaman lo nonton TV sampai sekarang. Pandit idola dulu sampai sekarang ya mungkin Bun Valen dengan jebretnya ya. Woi. Pasti. Ini bukan apa-apa ya. Ini memang. Ya walaupun sebenarnya Valen tuh host sih, apa komentator, bukan Komentator, pandit yang itunya ya, apa dari data analisa. Karena tidak banyak host yang juga mengerti bola. Oh ya, setuju sih. Menurut saya Bun Valen salah satu yang ngerti bola sangat. Oke, mendalam. bagus. Oke, kemudian kita geser ke sebelahnya, perkenalin tadi sama seperti formatnya kayak tadi si Akbar. Oke, halo semuanya, kenalin gue Jordan dan gue asal dari Pamulang, umur gue 20 tahun dan 20 tahun, oke. kegiatan gue Berarti dari Pamulang? iya dari Pamulang. Tinggalnya di mana? Di Pamulang. Pamulang Permai. Oke, gue nebeng pulangnya di sini ya. Nggak bercanda. Oke, lanjut. Dan gue kesibukan gue sama ini masih kuliah semester 5. Gue kuliah di Universitas Brawijaya ngambil komunikasi. Oke, tim kesayangan lo apa? Tim kesayangan gue FC Barcelona yang lagi terseok-seok musim ini. Berarti lo sukanya dari tahun? Gue dari tahun 2009-2010. 2009, Setelah 2010. Sextuple, Oke. habis itu gue nonton bola pertama kali. Berarti Alanya Villanova ya? Bukan, masih Pep. Masih Pep terakhir ya? Oh ya, masih dapat yang ngalahin MU juga ya? Betul. Oke, itu kalau gue boleh tahu sekarang motivasi lo sekarang ikut DPI Mencari Pundit apa sih goals lo? Gue emang passion gue di bola. Gue pengen hampir pokoknya semua teman gue bilang kayak emang hidup gue ini memang buat bola doang, karena setiap kali tanya apapun soal bola gue kayak selalu antusias dan semangat. Dan kalau misalnya kalau ngebahas soal hal lain tuh gue kayak kurang aja gitu. Oke, tapi lo berarti abis ntar lulus kuliah mau kerjain apa ya? Jadi pandit aja? Gue pengen kerja di industri sepak bola sih. Entah Oke. mungkin jadi host, podcaster dan lain-lain mungkin. Atau di medianya mungkin nggak? Medianya nggak tertarik? Medianya kurang sih sejauh ini. Kurang ya, kita lihat nanti apakah cita-citanya bisa. Kalau lo Bar, motivasi lo mencari ikut DPI Mencari Pundit apa? Ya karena mungkin sudah Apa mungkin karena lo susah menembus industri musik gitu ya, akhirnya lo beralih banding setir? itu Karena gondrong doang nggak cukup ternyata. enggak karena ya mungkin karena udah keseringan kerja, capek kerja dan agak sedikit lupa untuk menyalurkan Hobi. Iya, betul. Passion saya kan tetap di bola sebetulnya. Musik itu cuma sampingan. Musik itu cuma sampingan. Oke, kini dua-dua orang yang sama-sama punya passion bola dan juga ingin beradu nasib mencoba menjadi pundit. Dan sekarang kita coba melihat kualitas mereka, apakah sekedar dari kiriman videonya aja yang berani atau ternyata mereka juga punya mental dengan, lo lihat kan sekarang silaunya kayak apa kan, ada 3 lampu. Ini pengalaman gue pertama kali. Pengalaman di studio. Lo Bar, lo anak musik lo pernah ya ngeliat lampu ya? Saya juga pertama. Oke, lo ada request katanya lo boleh sedikit penggalan nyanyi bumerang katanya. Coba Buat dong, ayo dong. bumerang. Yang apa ini? Apa sih lagu apa sih yang Ku ingin engkau tahu, tetap aku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. woi, itu dia bakatnya. Jadi gimana Mas Anang? Ya, aku sih yes ya. Aku sih no. Oke, itu dia tadi. Ini bukan ajang mencari bakat, tapi emang kita mencari pundit. Tapi itulah
sedikit kelebihan dari Akbar yaitu emang sebagai penyanyi beneran suaranya nggak kaleng-kaleng, ada bakatnya di sana ya, walaupun mungkin susah menembus industri mungkin nggak cuma bukan dari bakat jalannya. doang ya. Kita sekarang ngomongin langsung ke topik hari ini. Karena kita lagi jeda internasional, topiknya menurut gue cukup menantang karena bukan topik mainstream yang gampang banget digoreng. Ini harus diulik-ulik dan pasti buat pundit-pundit yang jarang siaran pasti untuk nguliknya nggak semudah itu. Makanya ini menarik untuk kita lihat dari analisa mereka seperti apa. Oke, langsung Akbar dan Jordan udah siap ya? Ya, siap. Kita ngebahas dari karena kita lagi jeda internasional, kita lihat kemarin ada Spanyol ketemu Itali dan juga pastinya Spanyol sudah sempat ketemu sama Itali di Euro kemarin, walaupun kalah di penalti sebenarnya dari penguasaan bola mereka juga lebih dominan ternyata, walaupun katanya Italia sekarang bermainan lebih atraktif dan lain-lain, tapi kita nggak ngebahas pertandingannya. Kita ngomongin dari Spanyol yang sering masih belum move on dari tiki-takanya, dari generasi emas mereka juara, dari permainan menghiburnya. Tapi sekarang di bawah Enrique, walaupun mereka bermain masih mendominasi, masih megang bola, tapi kelihatan kurang kurang efektif dan juga tidak ada insting predator di lini depan. Lo setuju gak sama masalah di lini depan ini menjadi masalah utama buat buat Spanyol saat ini? Dari Jordan dulu. Oke, kalau gue ngelihatnya, gue sangat setuju ya. Kalau misalnya kita flashback ke Euro tahun lalu, tahun ini kan juga kita lihat kan Spanyol itu kan sempat tersyok di dua laga awal. Kesulitan mencetak gol, pakai Morata, terus pakai Gerard Moreno juga kesusahan. Nah, gue melihat itu kenapa itu bisa terjadi karena yang gue lihat itu tuh apa ya? Ya namanya Alvaro Morata itu kan ya kita tahu sendiri kan dia tuh apa ya? Walaupun bisa dibilang striker yang udah malang buana di berbagai klub besar, tapi dia ini kadang-kadang tuh bukan striker apa ya yang punya kualitas seorang killer gitu. Sedangkan Gerard Moreno di Villarreal bagus, tapi ternyata yang diharapkan dia bisa membawa hal itu ke timnas di Euro 2020, tapi ternyata nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya bicara soal create chances itu tuh menurut gua juga Spanyol itu salah satu tim terbaik ya di Euro dalam hal create chances karena ya kalau misalnya kita lihat kayak contoh lawan Italia kemarin itu dari segi statistik dan data Spanyol itu mendominasi dan menciptakan lebih banyak big chance dibanding Italia. Tapi sayangnya finishingnya itu ya amburadul. Dan baru setelah Morata masuk ya keajaiban akhirnya dia mencetak gol setelah beberapa laga sebelumnya kesulitan mencetak gol dan menurut gua itu salah satu hal yang jadi salah satu mungkin nggak bisa jadi jawaban utama Spanyol, tapi di satu sisi Morata ini juga dan Gerard Moreno bisa menjadi solusi ketika Spanyol itu mengalami kebuntuan. Oke, Bar, lo melihat sekarang jeda internasional kali ini juga Morata dan Moreno juga cedera gitu kan. Artinya ini waktunya buat Enrique nggak sih melihat justru gue harus bermain dengan tanpa striker murni yang memang kalau gue nggak tahu lo setuju apa nggak, memang mereka nggak punya nomor 9 yang benar-benar berkualitas seperti eranya Torres atau mungkin dulu Morientes juga yang memang punya kualitas sebagai nomor 9 atau ya lo harus menemukan format baru mungkin bermain dengan false nine lagi seperti eranya dulu Fabregas atau Pedro gitu. Lo melihatnya seperti apa? Nah gini ya, kalau menurut saya mungkin kalau kita bermain game ada yang namanya meta atau most effective tactic at present time. Kalau sekarang ini mungkin memang karena keadaan ya Spanyol tidak memiliki striker murni yang memiliki insting finishing yang mematikan, jadi harus pinter-pinternya Pak pelatih ini untuk bisa menciptakan tim yang tidak rely on striker. Jadi kita masih punya lini kedua yang super mematikan di Spanyol ya, seperti kita tahu ada Thiago di sana, ada pemain-pemain tengahnya Spanyol. Jadi mungkin tidak perlu mengandalkan striker ujung tombak, akan tetapi pemain sayap yang bisa masuk ke tengah untuk melakukan finishing yang sudah diciptakan chance-nya dari pemain tengah seperti Daniel Olmo yang bisa masuk, Ferran Torres yang di City juga sering dipasang jadi finisher ya, sering pasang jadi striker tengah, mungkin itu adalah salah satu solusinya. Jadi tidak rely on striker, kita main aja sayap masuk ke tengah, create chances dari tengah, ke sayap, ke tengah, masuk aja ke tengah dari samping pokoknya. Tapi dengan pemilihan skuad Enrique, lu lu sekarang setuju nih dengan pemilihan skuad Enrique ada masalah menurut lu? Kalau gue lihat sih, gue sejauh ini ya, gue melihat dari sisi pemilihan skuadnya ini ini terlalu banyak pemain baru ya. Kalau misalnya kita kan terakhir kan mereka kan pemain-pemain baru ini juga justru bukan pemain-pemain yang bukan yang killer banget gitu. Kalau misalnya lihat di situ kan ada Yeremy Pino, pemain yang baru debut malah. Pablo Sarabia, Ferran Torres, Fornals dari West Ham, bahkan yang kita sendiri pun mungkin sebagian fans Spanyol kaget kenapa gitu, Pablo Fornals dari West Ham dipanggil dan Mikel Oyarzabal. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan ini biraragawan Wolverhampton kok nggak ada ya?
Oh, dia kayak udah nggak ini dia, nggak masuk si Adama. Oh, ada mah Binaragawan Wolverhampton. Nah, kalau misalnya ini kan tadi kan si Akbar juga sempat singgung ya karena mungkin bisa dari lini tengah, tapi yang jadi masalah yang gue sorot itu adalah lini tengah Spanyol. Yang kalau misalnya tadi kita lihat itu menurut gue nggak ada benar-benar pemain yang punya kreativitas. Kalau misalnya tadi kan Koke, Mikel Merino, Busquets, terus Sergio Roberto bahkan dan bahkan Xavi yang baru berusia 17 tahun belum menitnya aja, menit pemainnya belum sampai lewat 400 menit udah Tapi dipanggil. bagus loh Xavi. Iya betul, gue setuju. Tapi untuk apa ya? Untuk kreativitasnya masih kurang. Iya. Dan itu yang gue lihat apa ya? Mungkin ini agak sedikit riskan ya buat Enrique untuk match lawan Italia karena kita tahu sendiri kan kalau kita flashback ke Euro 2020 kemarin match Italia itu kan motor serangannya itu ada di Pedri dan Olmo. Nah dan sekarang kita tahu sendiri mereka berdua ini cedera dan nggak dipanggil. Ya. Nah gue ini pengen nanti kan match ini malam ini ya gue pengen lihat apakah Enrique bisa mengatasi hal itu atau tidak karena ya kita lihat sendiri kalau misalnya mungkin bermain dengan 4-3-3 kan pasti main 4-3-3 ya dengan Koke mungkin Busquets atau mungkin Mikel Merino atau siapapun itu yang mungkin bisa apa ya mencari solusi lain kalau misalnya lini tengah ini buntu dan mungkin bisa bermain dari kayak tadi kata Akbar dari sayap. Tapi kalau kita ngomongin kreativitas, lu lihat di Euro kemarin Thiago juga bukan jadi pilihan utama Enrique kan? Sebenarnya berarti ini ada permasalahannya di skuadnya atau Enrique nggak bisa milih pemain dengan becus menurut lu Bar? Kalau menurutku ya tetap tanggung jawab penuh ada di pelatih ya. Bagaimana dia bisa menciptakan taktik sesuai dengan kapasitas pemainnya yang ada. Dan juga kita nggak boleh lupa bahwa performa pemain di klub itu seringkali tidak berbanding lurus ketika di timnas. Ini tetap kalau benar kata si Jordan bahwa ini adalah sebuah resiko bagi Enrique ya. Semua pelatih pasti ada resikonya. Terkait pemilihan pemain juga. Ini yang jadi pertanyaan besar kalau Bung Panji tadi bilang pemilihan player-player yang dipanggil ya. Ini kenapa nggak ada pemain Madrid lah. Ini pasti fans Madrid juga pada kecewa. Saya pun yang ya mungkin bukan fans Madrid pun juga merasa janggal. Mungkin ini adalah bentuk egoisme dari Enrique atau gimana kita nggak tahu. Ini faktor non teknis yang jelas menurut saya ini faktor non teknis kenapa tidak ada pemain Madrid yang dipanggil oleh Enrique. Terlepas dari mungkin taktik Enrique nggak cocok sama pemain Real Madrid ya. Why not kita panggil untuk kita coba kan? Toh ini juga belum masuk pertandingan resmi kan? Oke. Tapi kalau lo berarti kan dari tadi lo setuju mulu ya. Nih gue sekarang mau nanya dari sisi pandangan lo soal Enrique. Karena kan dia Tadi berani... gue ada yang nggak setuju bang soal dia yang bilang apa pemain Madrid nggak dipanggil gitu. Jadi kan kata Akbar kan kalau misalnya pemain Madrid nggak dipanggil kenapa nggak dicoba gitu kan. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya kita lihat pemain Madrid sekarang yang Spanyol ya, bang siapa sih yang bisa? Asensio. Tapi gini, kalau misalnya kita Asensio ini kan belakangan dia kapan sih main bagus dalam pertandingan? Barusan cetak 2 gol loh. Cetak 2 gol pas kapan? Hat-trick. Hat-trick lawan Mallorca. Ya, tapi please dia lawannya itu Mallorca. Dan kalau misalnya lu lihat dia di match kita flashback ke tahun 2020 ya, ketika kualifikasi Piala Dunia itu, ya Asensio tuh sempat dipanggil loh. Wah itu Asensio, Adama Traore dan macam-macam segalanya tempat dipanggil dan ternyata emang nggak fit in ke taktiknya Luis Enrique. Kenapa begitu? Karena yang gue lihat ini Asensio ini kenapa ya? Tipikal bukan winger yang pernah dipanggil waktu kualifikasi. Ya, waktu itu pernah pas tahun 2020. Terus nggak ada second chance gitu? Oh, kalau menurut gua kalau misalnya udah gitu ya mungkin Enrique kan punya sistem sendiri kan. Pelatih kan tadi kayak kata lu bilang dia ini punya sistemnya sendiri dan kalau menurut gua yang gua tonton itu Asensio itu nggak terlalu fit in ke taktiknya si Luis Enrique karena kalau misalnya gue lihat ini Enrique ini lebih mengandalkan pemain-pemain yang bisa menusuk ke dalam dan kalau Asensio ini enggak, dia itu lebih punya tipikal untuk melakukan apa ya syuting dari jarak jauh dan umpan-umpan doang. Gue gitu. Nah, dia kan kontra sama lo soal Asensio, tapi kan kita tahu sebenarnya terlepas dari nggak fit apa enggak, daripada lo manggil pemain-pemain kayak tadi si Gil, terus ada si Gavi yang bahkan belum pengalaman, terus ada si Pino. Nggak hanya Asensio, kita masih punya Nacho yang bermain. Aduh, Nacho enggak. Skip. Gue kalau masih Asensio masih inilah, kalau Nacho enggak gue. Kalau kita membawa tim ke dalam sebuah turnamen, kita pasti punya resiko player itu cedera atau akumulasi kartu. Ya, kita kan semua tahu Nacho itu posisinya sangat versatile. Sama lo debatin sama Eric Garcia, apa hebatnya Eric Garcia? Eric Garcia, aduh. Apa hebatnya Eric Garcia kemarin kartu merah? Gini. Di City juga dibuang kan, ibaratnya sama Pep Guardiola. Gini, kalau di Barca memang. Aku berani ngomong kalau Eric Garcia. Nah, ini coba lo ngomong soal Eric Garcia yang flop, Eric Garcia. Kalau Eric Garcia emang menurut gue itu apa ya? Apa kalau misalnya lu bandingin dia sama di Barca emang dia ini apa ya? Belum menampilkan permainan yang memuaskan. Tapi kalau misalnya lu lihat dia di Euro, dia itu tampil cukup bagus loh. Di match yang mana coba? Lawan Italia. Kalah kan akhirnya. Ya, tapi kan
Dia kan bisa nahan imbang minimal kan. Oke. Dan ini Spanyol tuh betul-betul mendominasi. Iya, oke lah. Salah satu contohnya lawan Italia itu. Dan Nacho tadi 1, Asensio 2, Nacho. Ketiga kita masih punya Daniel Carvajal. Daniel Carvajal cedera. Oh iya cedera Cedera ya? dia. Oh sorry kalau gitu. Dia nggak dipanggil karena cedera. Nah, lu coba perdebatkan kenapa Nacho lu bilang lebih bagus pada Eric Garcia? Nacho sangat lebih bagus karena kita kalau main sepak bola apalagi di turnamen besar nggak hanya kita memerlukan skill ataupun teknik. Yang satu hal ini yang paling fundamental yaitu mental dan pengalaman. Kalau Nacho itu sudah terbukti lah, dia lihat Ladesima juga ikut di sana juga sering bermain untuk menggantikan siapapun back Madrid yang cedera. Kenapa nggak kita Tapi kan coba dia super sub doang, paling kan? ya paling tidak untuk tambal ban lah kan. Aku tadi udah ngomong bahwa kalau kita masuk ke dalam turnamen tim kita ini nggak akan semuanya bisa tampil, ada yang cedera, ada yang kita harus siap ban serep yang sudah terbukti yaitu Nacho. Aku nggak pengen Nacho sebagai pemain inti, hanya mungkin jaga-jaga lah. Oke. Nacho itu have what it takes to be Oke, bentar. ban Ini serep. terakhir. Waktunya udah nggak banyak lagi. Gue kasih waktu Oke. 2 menit. Gue kasih challenge buat kalian. Pilih choose side antara kalian pro Enrique sama kontra Enrique dengan pencapaian selama ini maupun juga kritikannya selama ini. Lu mau pilih pro apa kontra? Siapa yang mau pilih pro, siapa yang mau pilih kontra Enrique? Gua pro. Oke, lo kontra berarti ya? Kontra. Oke, sekarang gua kasih waktu 2 Absolutely. menit. Dari Jordan dulu, menurut lo so far apa yang bisa lo puji-puji dari Enrique so far? Ya dari sisi permainan pasti otomatis ya. Kita lihat dengan Spanyol skuadnya kemarin sempat terseok-seok pun kesulitan mencetak gol, tapi nyata Spanyol masih bisa mencapai semifinal. Bahkan menurut gue bisa mencapai final. Kalau misalnya kita lihat dari sisi permainan, kalau misalnya lu nonton lawan Italia lawan Spanyol itu dari sisi penguasaan bola, big chance segala macam itu lebih mendominasi dibanding Italia. Tapi kesulitannya yaitu tadi yang tadi kita pertama udah bahas itu finisher. Nggak ada seorang killer yang benar-benar killer banget untuk menjadi juru gedor bagi Spanyol. Itu sih masalah Enrique aja. Tapi kalau misalnya dari sisi permainan, build up segala macam sistem itu menurut gue Enrique itu sangat bagus. Oke, sekarang untuk Akbar, lu boleh campur-campur sama bahasa Jawa Timur, mau ngomong jantit gitu juga boleh. Boleh dicampur. Boleh, serius pakai bahasa Jawa boleh. Santai, Tuh, kata tim produksi boleh lu campur-campur bahasa Jawa boleh. Iya begini ya, jadi kalau aku disagreementnya sangat jelas bahwa Disuruh bahasa Jawa malah bahasa Inggris. ini Jawa loh, disagreement itu Disagreement Jawa. apaan itu? Disagreement bahasa apa bahasa Inggris itu? Kan disagree. Iya, Jawa itu, sumpah. Logatnya Jawa. Saya kasih tahu nanti kalau nggak percaya. Disagreement dengan Bung Jordan karena dengan resiko yang telah diambil keputusannya oleh Enrique untuk tidak membawa, kalau kita bicara tentang Euro, Sergio Ramos ini sangat Cedera. Enggak, kalau waktu di Euro enggak cedera, dia bisa Cedera dibawa. Dia bisa dibawa waktu Euro. Dia cederanya ketika setelah Enggak, Euro. dia ketika masih pramusim dia cederanya. Dia itu memang enggak ini, Nah. tapi dia belum match fit. Belum fit ya, match fit ya, oke lah, enggak masalah. Sangat beresiko dong. Setidaknya nama besar seorang Sergio Ramos lah dibawa lah. Jadi kalau misalnya itu nggak main gimana? Nah, intinya dapat prestasi apa? Oke, kasih kesempatan dulu buat Akbar. Ayo, lanjut, Bar. Aku berhenti di situ, udah dapat prestasi apa dengan pengambilan risiko untuk tidak membawa pemain Real Madrid, mengorbankan ini enggak. Ya, sepak bola kan kita juga bicara tentang antusiasme fans yang itu sangat penting untuk komersial ya. Kalau timnas Spanyol tidak membawa pemain Real Madrid, aku yakin hampir 50% fans Madrid nggak akan datang ke stadion untuk menonton Spanyol. Oke, itu dia argumen dari Jordan dan Akbar dalam sesi pertama ini. Nanti buat para jebret tim kalian bisa menilai sendiri mana yang lebih bagus dari tadi argumennya Akbar maupun dari Jordan, dan kalian bisa kasih juga antar bantu voting. Nanti mungkin kita bisa menilai dari komen-komen dari kalian buat pertimbangan kami para tim dan juga para juri nanti. Kita langsung ke sesi penilaian lah, bukan penilaian, maksudnya evaluasi dari CEO dan juga Mas Abrar sebagai tim kardus. CEO dulu. Lo dulu. Gue Oke. dulu ya. Kalau dari gue untuk Akbar tuh gue ngeliat lo emang udah ngerti banget CEO dengan perumpamaan lu dari awal lu bilang meta, terus lu bilang ada Traore adalah binaragawan dari Spanyol. Terus tapi kekurangan lu adalah lu ketinggalan data sama Jordan. Itu yang harus lu banyak pelajari. Tapi secara show tuh lu kelihatan kalau lu tuh ngerti gimana cara memainkannya. Tapi karena lu kurang data, jadinya lu kalah statementnya. Cuma sekedar ya harusnya ini dong, harusnya dicoba dong. Gitu kalau menurut gua, kalau lu itu kekurangannya. Kalau untuk Jordan, menurut gua tinggal dikit lagi. Terus secara data udah dalam banget karena lu fans Barcelona kali ya. Karena lu fans Barcelona jadi lu tahu Spanyol secara menyeluruh gitu. Tapi untuk penyampaiannya dikit lagi, dan lu udah karena lu yakin dengan data lu bisa banter si Akbar dengan cara lu yang
datanya itu kan. Dan penyampaiannya juga lumayan kok buat gue untuk penyampaian datanya, pengemasan datanya itu. Oke. Gitu sih, kalau dari gue itu. CEO mana CEO? Oh oke, gue dulu. Iya. Kalau gue sih so far tadi sebenarnya kalau tadi sama sih mirip-mirip juga sama soal Akbar. Ketika tadi gue udah challenge buat kontra, lu kurang reaktif gitu ketika si Akbar si Jordannya udah mulai nantangin. Bahkan tadi ketika lu ngomong harusnya lo bisa lebih reaktif. Gue lagi ngomong nih, tadi gue nggak motong lo misalkan kan. Karena dia kan tadi dikasih kesempatan buat ngomong kan. Lo nggak motong dia sama sekali, tapi ketika lo ngomong dia motong-motong tuh. Itu sebenarnya chance buat lo untuk minimal secara show lo hardik lo. Ini waktu gue ngomong lo ngapain komentar sekarang gitu. Tapi itu wajar sih jam terbang. Kemudian tadi ketika gue tanya soal argumen yang soal Enrique tadi juga lo terlalu singkat. Jadinya untuk orang menilai itu pasti loh kok si Akbar tadi ngomongnya Padahal si Jordan udah beda pendapat ya Mas. Si Jordan Pro. Jordan ngomongnya udah panjang, tapi lo argumennya cuma sebentar. Padahal sebenarnya udah ketemu tuh poinnya lo punya penilaiannya apa soal Enrique, si Jordan punya apa, tapi lo kurang panjang. Kalau tadi sih kalau dari Jordan gue menilainya dari sisi nakalnya udah ada untuk show, nakal untuk berani mereaktif untuk mulai nakalin si Akbarnya ada. Cuman memang tadi lo dalam strategi penyampaiannya masih kurang punchline-nya tuh kurang killer point-nya tuh kurang. Jadi lo masih bahas banyak data tadi yang permukaan, kurang data-data yang pendukungnya memang bisa bikin Akbar tuh mati kutu lah untuk ngomong. Jadi tapi so far sih dari sisi show lo ada sisi menariknya, dari sisi entertain-nya udah dapat, lo bisa ngasih istilah-istilah yang kocak dan juga bisa ngasih warna baru. Kalau Akbar, gue appreciate karena lu udah bisa ada reaktif dan juga banter-banter dikit buat ke aku dari Jordan ada sisi reaktifnya untuk banter-banter ke Akbar. Itu sih dari gue. Sejauh ini menurut gue secara show aja sebenarnya udah lumayan ya. Iya, Maksudnya udah kelihatan kalau lu berdua tuh ngikutin DPI dari lama dan lu tahu maksudnya masuk setiap statementnya gitu. Lu Jordan gak nunggu, walaupun awalnya gue lihat agak lambat kan, maksudnya lu harus ditanya, di akhir ya, dan harus ditanya tadi kan gitu, itu yang mungkin masih menjadi PR kalian di awal-awal, karena tadi gue harus nunggu satu ngomong selesai dulu, ada jeda 1 detik baru gue oke, Akbar gitu. Jadi kalau lo udah nonton DPI kan harusnya jangan biarin ada jeda seperti itu biar show-nya tetap jalan. Itu sih kalau dari gue. Kita langsung CEO nih. Gua apresiasi buat teman-teman berdua. Pokoknya buat lo berdua, tadi gue udah lihat show-nya. Lu berdua siapapun nanti yang Pilih. hari ini ditentukan langsung. Belum. lihat besok. Kan masih ada besok. Bukan yang berdua. Belum. Oh, belum. Jadi penilaian semuanya Bang. Kita Oke, lihat pokoknya buat bisa lo dua-duanya lolos. berdua kansnya menurut gua udah memasuki tahap kriteria yang cukup untuk bisa gua dan teman-teman nanti Pertimbangan. olah lagi untuk jadi pundit. Kalau yang gondrong nih, lu tuh cocok di box to box. Ya. Data, komputer. Karena lu kayak Rossi, lu Iya. emang lu data lu kuat, suara lu mirip, terus juga lu pengen nunjukin lu tuh mampu berdasarkan fakta dan data yang ada, terus sama opini lu. Kalau si Akbar, dia punya karakter, ya. Dan gua nggak setuju kalau tadi Abrar bilang lu kurang data sehingga kalah. Enggak. Gue pengen acara ini jadi show. Iya. Justru kalau semuanya ngerti data, Iya. gue mau bikin show apa? Jadi dengan karakteristik yang dia punya, itu malah menjadi dalam tanda kutip kalau bagi Abrar itu kelemahan lo, bagi gue kelebihannya. Iya. Karena gue cari orang yang bisa data banyak tuh banyak. Iya. Tapi buat orang yang berkarakter, terus gue udah bisa bayangin nih, dia ini bakal bagaimana. Justru si Jordan ini kita nanti akan banyak kulik juga. Karena lo data udah oke, tapi gimana kita jadikan jadi sebuah show, itu yang jadi PR. Berarti kan kalau lo datanya tinggal lo pelajari, tapi secara show-nya udah dapet. Dan gua dapetin lo orang Pamulang. Iya, Pamulang. Sementara dia Surabayaan. Iya. Nah, Tinggal di Summarecon, Bekasi. Jawa Timuran lo ya? Summarecon Surabaya. Enggak, tapi ini Enggak, lo Bekasi Timur. logat. Oh iya, Logat. Surabaya. Nah, gue nggak tahu itu lu mainin apa beneran. Ini bener. Tapi kalau lu mainin, gue malah kasih lu nilai plus. Oh. Karena gue perlu gitu. ada Siap. yang jadi ciri khas Ya. dari
si karakter ini. Siap, Dan siap, kita siap. belum punya yang punya Jawa. dialek itu. Siap. Ya, dan dia tadi ada. Terus terakhir kalau kita nanti udah nanti ketemu sama Pundit juga, kalau nanti kalian lolos, tolong jangan segen. Iya. Siap. Ya, tapi juga jangan overacting juga gitu. Jangan nggak sopan juga. Ya, jangan nggak sopan juga. Jadi itu aja sih. Kalau gue Ya, gue gua apresiasi buat lu berdua. Dua-duanya layak untuk ada di 12 besar. Berarti apresiasi buat yang milih selama ini, berarti oke pilihannya. Thank you guys. Thank you guys. Mantap. Sama-sama. Thank you. Kita ke berikutnya boleh? Oke, ketemu lagi di Dewan Pundit DPI Mencari Pundit. Kok dari Dewan Pundit sih? DPI Mencari Pundit sesi 2. Oh, kita tadi udah lihat yang sesi pertama antara Akbar dan juga Jordan. Sekarang di sesi kedua ini sudah ada 2 calon pundit kita yang selama ini baru ngirim video dan juga mungkin ikut nonton DPI dan juga mungkin ngasih komen-komen lewat jempolnya yang sakti. Kita lihat apakah mereka juga bisa menunjukkan analisanya langsung datang ke studio dengan lampu-lampu yang ada di sini yang silau seperti ini. Kemudian juga bisa nggak mereka menampilkan karakternya masing-masing, jadi nggak cuman sekedar diskusi santai, tapi bisa menunjukkan karakternya. Karena balik lagi ini adalah DPI Mencari Pundit, bukan DPI Persahabatan. Oke? Sekarang kita ngomongin, sebelum kita ngomongin diskusi, kita perkenalan dulu dong. Mungkin dari sebelah gua dulu, lo perkenalin nama lo siapa, umur lo berapa, kesibukan lo apa, sejak kapan suka bola, dan terakhir tim apa favorit lo? Oh, lihat kamera tuh. Lihat kamera aja, jangan lihat gua, ntar kita sangka suka nanti ya. Halo Jepret, nama saya Adrian, umur 32 tahun, pekerjaan wira swasta, terus klub bola yang gue suka Manchester United. Oke. Suka dari waktu David Beckham nendang dari tengah. Oh, tahun 96 tuh ya, 97 ya, lu pas 96. Iya, 95, oke. 95. Tapi lu agak tegang dikit. Oke, lebih rileks lagi. Mungkin lu dulu gantian sekarang perkenalin diri lu dan juga kesibukan dan lain-lain. Halo Jebret Tim, nama gue Darmawan, usia gue 35 tahun, kesibukan gue sehari-hari kerja di sebuah perusahaan startup. Lalu untuk tim yang gue dukung, tim sejuta umat Manchester United. Sejak kapan? Sama ya, dua orang ini. Sejak malam di mana 2 gol di extra time itu terjadi. Oh, Solskjaer Sheringham. Solskjaer sharing. Oke, Saat betul. itulah hati gue sudah diambil oleh Manchester United. Berarti oleh ST ini kayaknya. Umurnya berapa sekarang berarti? 35 tahun ini. 35. Oke, berarti gue mau nanya nih sama lu berdua, motivasi lu mencari mengikuti acara ini atau ingin menjadi panit apa sih, Adrian? Satu gue karena emang demen banget hobi bola ya. Ya demen lihat bola, gol apa segala, terus suka ngulik gitu-gitu dan ya why not gue coba gitu loh. Oke, kalau dari panggilan siapa tadi? Darmawan. Darmawan, lebih enak apa? Dewe. Dewe, oke Dewe. Ini gue ingat kalau saya video lo agak sedikit tengil-tengil pakai kacamata hitam gitu ya. Gue harap lo juga punya karakter dan lo juga jangan mau kalah karena kelihatan videonya udah tengil. Apalagi mungkin parameternya ya Coach Yasin juga mungkin ya. Oke, lo motivasinya apa? Motivasi Dewe. gue sebetulnya gue pengen lebih bisa hidup dari apa yang gue sukain dan Dari gua passion sukai. lo, oke. Passion, dan passion gue adalah salah satu yang terbesar adalah bola sebetulnya. Dari tahun 98 lah. Tapi lo main bola juga? Main bola juga, tapi lebih banyak ke futsal, tapi belakangan juga agak jarang sih Iya, PSBB. Tapi memang itu passion, termasuk nonton bolanya juga, termasuk juga untuk ngebaca berita-beritanya, analisanya, ulik cerita-cerita mungkin di balik itu yang mungkin orang banyak nggak tahu gitu ya, selain strategi dan taktik. Itu memang hobi gue juga. Dan ketika kemarin sempat sebetulnya dari semenjak waktu ada Sportcaster, Oke. itu gue memang udah tertarik. Udah daftar ya? Iya, gue sempat ngomong, wah ini Sportcaster sebenarnya mau kemana-mana nih, karena udah ngeliat kan ngebahas Sportcaster yang sebelumnya hanya di balik layar, kayak contohnya yang dari box to box. Ya. Nah, itu kan dia masuk ada berapa Aun orang, Rossi gitu Aun ya. Rossi ya, gue liat wah menarik nih. Tapi gue pikir-pikir, gue kan nggak ada pengalaman ya, nggak ada background di sana, secara CV juga portfolio belum ada. Terus ternyata kan muncul abis itu kan workshop pertama, Ya, workshop. terus abis itu akhirnya muncullah kesempatan ini dan akhirnya gue join. Oke, itu dia dua orang yang sama-sama punya passion untuk menjadi pundit yang mungkin mereka juga penasaran gimana rasanya beradu debat dengan Coach Justin. Kalau dulu mungkin ada Binder, mungkin sekarang Binder udah sibuk sama TV dan juga YouTube-nya kali ya. Terus juga mungkin mereka juga sekarang kita pengen uji sejauh mana mentalitas mereka ada di studio ini walaupun dua-duanya sama-sama fans MU yang juga ya belum pernah lagi susah menang lah sekarang ya. Oke. Kita langsung masuk diskusinya karena lagi jeda internasional. Ini diskusinya juga cukup menantang karena bahasannya
buat gua terutama ini bukan bahasan yang gampang buat pundit, apalagi kalau yang nggak suka-suka banget ngikutin negara, apalagi negaranya bukan negara yang dia suka. Kita ngomongin dari timnas Italia yang kita tahu kemarin jadi juara juga di Piala Eropa, di bawah Mancini dia nggak terkalahkan dan bisa merubah permainannya dari yang dulunya stigmanya adalah permainan defensif, justru sekarang menjadi permainan yang cukup menghibur dan juga agresif. Tapi sekarang terlepas dari unbeaten-nya, semua mungkin mempertanyakan soal keagresifan atau efektivitas dari lini serangnya dan juga tidak adanya nama populer di sana, mau nggak mau ada kolektivitas. Tapi pada akhirnya Italia butuh sosok yang memang konsisten mencetak gol di lini depan, nggak cuma dari hanya kolektivitas. Kalau lo melihat dari lini depan Italia, setuju nggak sih itu menjadi masalah atau menurut lo tidak adanya nomor 9 yang tajam kayak zaman dulu Vieri, Inzaghi justru bisa ditutupi dengan sekarang kolektivitas yang dibawa Mancini? Siapa dulu dari Dewe dulu deh? Oke, jadi kalau menurut gua untuk Italia ya sebetulnya dari Euro kemarin pun juga kalau kita lihat memang sebetulnya bukan striker utamanya yang jadi bintang. Dulu kan striker utamanya waktu itu kan Ciro Immobile ya, di Euro 2020 dan seingat gua dia nggak banyak nyetak gol, cuma 2 gol dan itu pun kayak di babak-babak awal sama di babak kualifikasi, tapi di final dia nggak banyak berkontribusi apa-apa sebetulnya. Terus kalau lihat di final sebetulnya itu yang banyak berperan justru wingernya, winger kiri, winger kanan, yang mana itu di kirinya Insigne, kanannya ada Chiesa. Dan kalau lihat di situ sebetulnya ketika lawan final lawan timnas Inggris itu kelihatan banget tuh, itu sayap masuk ke dalam, itu fullback Inggris itu sebenarnya kewalahan. Lini tengahnya pun juga sebetulnya berusaha nutup, melapis, kewalahan juga. Dan memang kalau dilihat sekarang sebetulnya kalau dilihat penggantinya Immobile sekarang kalau nggak salah cedera ya. Moiskin ya, sekarang Moiskin yang menggantikan. Sekarang Moiskin masuk cedera. Menurut gue Moiskin pun sebetulnya juga bukan pemain yang layak untuk ini ya, untuk jadi tumpuan striker utama sebetulnya. Tapi Ciro Immobile sendiri pun kalau kita lihat sebetulnya secara striker di tim nasional memang nggak banyak kontribusinya. Kalau lihat di Italia, di Lazio, di tim dia selalu bisa kasih kontribusi yang lumayan. Pernah di beberapa musim lalu cetak sekitar 20-an gol. Ya, langganan menjadi pesaing Capocannonieri lah. Betul. Tapi kalau lihat di track recordnya di timnas, itu nggak pernah jadi striker yang menonjol. Bahkan kayak levelnya Inzaghi, Vieri atau Del Piero yang tadi Panji bilang. 30 cap terakhir itu cuma berapa ya? Nggak nyampe 10 gol, 9 gol kalau nggak salah. Jadi kalau untuk jadi striker andalan timnas, memang gua rasa memang belum ada striker yang menonjol banget sih, terus terang. Jadi berarti sekarang melihat ini sebenarnya masalah buat Italia atau justru nggak masalah karena dengan ada permainannya sekarang berubah? Kebetulan ketutup dengan kolektivitas permainannya, dari gelandang tengahnya dan sayapnya bermain bagus. Oke, kalau lu Yan? Kalau menurut gua dengan nggak adanya Immobile ya tadi udah disebutin sama Dewe statistik memang kurang bagus. Cuman dengan Immobile nggak ada Moiskin ini menurut gua memberi alternatif lain. Kenapa? Karena dia bisa main melebar dan dia bisa bawa bola gitu. Kalau Immobile kan kebanyakan kita lihat dia tunggu di depan gitu dan gue lihat si Moiskin ini bisa melebar ke kanan dan bisa bikin Insigne sama Chiesa bisa masuk ke dalam. Ya mereka berganti-gantian dan first touch-nya Moiskin menurut gua oke ya. Dan memang kalau awal musim ini dia memang belum mengeluarkan performanya, tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya di PSG Everton ya stabil sih, minimal tuh dua digit golnya. Tapi lu yakin Moiskin ibaratnya Moiskin aja di PSG kemarin dibuang sana sini gitu kan, termasuk di Everton bahkan nggak jadi pilihan utama, terus juga sekarang di Juve pun juga bukan pilihan utama dan lu tadi akuin sendiri belum menonjol. Artinya ini apakah si ironis ini sekarang kondisi lini depan Italia? Ya karena memang nggak ada striker lagi kan. Belotti ya paling juga kemarin Belotti juga gitu-gitu cedera, juga. Immobile ya cedera. Terus paling yang di bawah itu si Giacomo Raspadori. Ada lagi satu Berardi yang di sayap juga kan. Ya, ada lagi satu yang main di Serie B Luca Lorenzo, cuman dia masuknya ke under 21. Ya striker Italia ya itu dua sih. Tapi kalau lo melihatnya ini justru masalah buat Italia atau justru nggak ada masalah buat Italia karena Italia mengandalkan kolektivitas? Menurut gua nggak ada masalah sih karena memang kolektivitas dan Lorenzo Insigne sama Chiesa ya bagus gitu dan apalagi wingback kayak Italia kan oke kan. Oke, kalau melihat dari penampilan duo wingernya ini terutama Chiesa ya, gue melihat dari Chiesa so far tahun lalu kita lihat penampilannya di Juve on off. Menurut lo apa yang membuat sekarang Chiesa begitu sparkling di timnas maupun juga di Juventus? Menurut gua titik baliknya itu waktu dia main di timnas ya, timnas waktu Euro apa kemarin. Apa yang menurut lo membuat dia jadi sekarang bisa bersinar? Apa yang membedakan?
dia diberi kepercayaan sama waktu lebih sih, dan apalagi sekarang kalau di Juventus dia tuh udah nggak ada Ronaldo dan otomatis bola tuh antara Dybala sama Chiesa yang memainkan gitu, dan di depan pun juga kita lihat Dybala kalau nggak sama Moiskin sama Morata dan Chiesa ini yang di belakang, dan ya kita lihat di 6 pertandingan terakhir dia yang jadi banyak bikin gol gitu loh. Ya terlepas gol-golnya itu dari set play dari apa, tapi ya dia jadi penentu kemenangan Juventus. Gimana kalau ngeliatnya Chiesa, apakah memang punya kualitas seperti itu atau memang ya ini karena lagi anginnya lagi di Chiesa? Chiesa menurut gue sih sebetulnya punya potensi jadi big game player ya. Karena kelihatan kalau di final kemarin itu kan Di match-match penting ya? betul, karena bermain di partai final selevel Euro itu bukan pertandingan yang mudah sebetulnya. Kalau dia bisa bermain lepas dengan tekniknya, dengan dribblingnya segala macam, membuat kerepotan untuk timnas lawan, ya walaupun ya kita tahu ya Inggris ya memang Inggris ya, kita nggak bisa berharap banyak ya. Terus terang, tapi di saat itu di mana dia bisa kasih kontribusi, dan kelihatan memang ketika dia pada saat cedera, kok terlihat penurunannya kan. Daya serang atau daya tekannya Italia itu ke Inggris itu memang berkurang banget gitu. Jadi menurut gue memang Chiesa ini lagi bagus-bagusnya sebetulnya. Dan waktu itu kok sempat ada momen di mana di final itu gue ingat Declan Rice yang katanya 100 juta. Kewalahan nggak bisa ngapa-ngapain kayak orang pemain Tarkam Dan Chiesa ini kan bisa main di kiri di kanan Betul, gitu. bisa kiri Kalau kanan, insinya kan main di kiri. Kalau Chiesa ini bisa dari bisa kiri, bisa mobile. dari kanan gitu. Mobile sih dia. Sekarang kalau gue boleh nanya sama lo berdua, lo menilai Mancini sekarang jadi pelatih yang sangat udah masuk top coach, atau menurut lo ya karena sekarang dia beda, dia bukan ngelatih klub, ngelatih timnas yang memang ya dari turnamen doang, bukan yang dari league panjang kayak dia ngelatih dulu Inter, City maupun juga dulu pelatih klub-klub sebelumnya. Lo melihat Mancini sekarang seperti udah menjadi top. Menurut gue udah Coach jadi top coach sih sekarang, karena ya terakhir kan di 2016 itu Italia nggak masuk Yang Piala Dunia yang kemarin nggak ya. masuk Piala Dunia, dan abis itu kan Mancini masuk, dan sampai sekarang kita lihat dia nggak kalah 39 pertandingan, dan menurut gue dan ditambah di Liga Italia itu lagi nggak ada ibaratnya pemain-pemain Italia yang rising star yang terkenal banget gitu, dan menurut gue ya dia memainkan itu semua menjadi pemain yang kolektif, dan ya dengan ada Chiesa menurut gue itu keberuntungan sih buat dia. Dan ditambah Donnarumma di belakang. Kalau lo melihatnya Mancini? Mancini itu gue lihat dia itu sebetulnya pelatih yang pinter ya. Pelatih pinter kenapa? Nggak banyak pelatih Italia yang bisa sukses luar biasa di banyak negara. Salah satu pionirnya mungkin adalah Roberto Mancini di City dulu. Ya dulu kita tahu City itu kan sebenarnya bukan tim apa-apa kan. Memang itu di backing dengan financial power yang luar biasa. Tapi kalau dia nggak bisa meramu timnya, ya nggak akan juara juga sebetulnya. Dan ketika dia masuk ke dalam timnas Italia, itu sebetulnya dia membawa culture sepak bola yang sebetulnya lebih fresh dibandingin Italia zaman dulu, yang mana ya semua orang sudah tahu kalau Italia Catenaccio bertahan. Tapi di sini enggak. Kalau lihat Italia zaman sekarang adalah Italia yang pressing, Italia yang berani menekan ke depan, memulai pressing di sepertiga lapangan lawan. Kalau dulu mungkin lebih banyak nunggu di dalam, nyerap serangan lawan lalu mereka counter. Sekarang enggak. Karena ini ya Mancini ini pelatih yang sudah berkembang dan jadi pelatih lebih modern sebetulnya. Udah adaptasi lah dia dengan sepak bola sekarang gitu. Oke, ini karena mungkin topiknya agak sulit. Kalau tadi kita sebelumnya sesi pertama Spanyol lebih bisa digoreng, ini Italia kita tahu dia juara dunia, juara Eropa, dan Mancininya belum terkalahkan. Agak sulit untuk digoreng. Nah sekarang gue mencari topik lain. Sekarang kita menjadi MUTV dulu ya, karena ini sesi MUTV. Sorry to say, ini gue bukan menggiring untuk menjadi MUTV, tapi ini untuk menguji dua orang yang kebetulan sama-sama penggemar MU. Sekarang lo sweet dulu buat tentuin boleh milih topik oleh stay apa oleh out. Lo sweet dulu sekarang, satu kali aja. Sweet apa nih? Sweet begini ya. Sweet Jepang. Oke, menang. Lo pilih oleh stay oleh out. Oleh stay until the season ends. Oke, lo perdebatkan. Berarti lo minimal oleh stay dulu berarti kan? Oleh stay. Betul. Lo berarti oleh out. Gua kasih waktu dari Dewe dulu untuk 1,5 menit sampai 2 menit untuk mempertahankan argumen kenapa oleh harus stay sekarang ini. Setelah berapa pertandingan nggak meyakinkan, termasuk kemarin kalah lawan ya tim anta beranta, seri lawan tim anta beranta lah ibaratnya gitu. Sebagai fans MU, gue yakin semua orang pasti tahu ya kalau MU itu sebetulnya tim besar. Nama besarnya, pemain-pemainnya apalagi datang musim ini itu bukan pemain-pemain kacangan. Di luar Ronaldo, masih ada Sancho, masih ada Varane. Lalu pemain-pemain yang ada Pogba, ada Bruno. Itu sebetulnya pemain-pemain yang besar. Permasalahannya adalah kenapa gue bilang oleh stay up, tapi ada tapinya ya.
sampai musim ini berakhir. Karena gue pengen lihat dalam satu musim berjalan ini akan seperti apa nih pemain-pemain ini diramu sama dia ketika bertemu dengan semua tim Premier League, semua tim di FA Cup. Oke, kemarin Piala Kebo udah out lah ya. Dan juga tim-tim di Champions League sampai sejauh mana. Oke. Karena menurut gue lu nggak bisa menilai kalau pemain baru datang 2-3 pertandingan, 5-6 pertandingan terus lu bilang pelatihnya out. Kalau dilihat memang secara sistem permainan tidak banyak berkembang. Masih tetap ngandalin skill individu pemain. Dan kalau ngadepin tim-tim yang low block, sebetulnya dead end sebetulnya. Dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia lemparnya pemain siapa yang ada, siapa yang bagus dia lempar. Permasalahannya adalah ya dengan pemain-pemain baru ini ya berarti otomatis kan dia harus kasih waktu jam terbang dong. Nggak fair kalau misalnya ada pemain baru masuk terus ternyata malah langsung di-cut. Dan gue yakin sih manajemennya MU pasti akan ngasih minimal sampai dengan akhir musim ini. Karena gue dengar juga beritanya terakhir asistennya dua, Michael Carrick sama Kieran McKenna itu dalam tahap negosiasi kontrak untuk perpanjangan. Oke. Dan McPherson sudah perpanjang. Berarti lo tetap yakin Oleste ya? Oke, sekarang Please. Adrian gue kasih waktu lo 1,5 menit, baru abis itu setelah dia selesai ngomong, lo boleh saling beradu argumen dengan sisa 1,5 menit yang ada. Oke, sekarang Adrian, kenapa Ole harus out? Iya, menurut gue Ole harus out. Kenapa? Karena ini udah awal musim dan ya baru 7 pertandingan di IPL. Menurut gue dengan ganti pelatih yang bisa memainkan pemain-pemain MU yang berkelas yang udah ada, menurut gue itu bisa menyelamatkan musimnya MU musim ini. Kenapa? Karena kita lihat udah 2,5 tahun, waktu setengah tahun pertama Ole masuk, MU menang tuh karena momentum. Tapi di pertengahan musim setelah kalahin PSG sampai terakhir itu kalah. Kalahnya tuh sama tim-tim yang kecil. Dan menurut gue di situ memang sih setengah tahun kita baru awal musim kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi pas di musim kedua dia datengin Daniel James. Memang di pertandingan pertama menang 4-0. Tapi ya tetap dia nggak bisa mengolah pemain-pemain yang ada gitu loh. Dan setelah menang 4-0 dia kalah terus dan akhirnya nggak kemana-mana gitu di tahun 2020. Dan di musim ini udah dapat pemain segitu banyak dan ya still going nowhere ya. Dan selalu dia tuh salahnya itu selalu ganti pemainnya salah lah, selalu telat lah. Dan yang terakhir kali kita lihat dia ganti Martial sama Cavani yang dimana mainnya bagus tapi ganti sama Ronaldo sama Sancho yang kecepatan. Dan menurut gua nonsens sih. Menurut gua itu nonsens banget sih. Lo ada alasan nggak dari pernyataannya Adrian? Ya itu betul memang kalau lu bilang dari sisi pergantian timingnya terus pergantian pemainnya salah, itu memang oke, itu betul, gue setuju. Tapi yang mesti di notice adalah seingat gue pembelian pemain-pemain penting itu salah satunya di musim ini yang paling besar dari segi budget, dari segi nama besar, dan segi kemampuan. Kalau lu cuman kasih waktu, misalnya let's say langsung out, misalnya minggu depan, kalau misalnya kalah lawan siapa terus langsung out, menurut gue nggak fair terus terang. Kenapa? Karena pemain itu bukan kayak di PlayStation ya, atau kayak di game. Lu beli, lu masukin, lu main langsung bisa jalan. Semua itu butuh proses adaptasi. Ngerti gue, tapi mereka tuh beli pemain baru, tapi tuh isinya mainnya gitu-gitu aja. Nggak ada cara bermain. Kita tetap main pakai 2DM yang dimana nonsens gitu loh. Lu lawan Villa, lawan Everton tetap bertahan pakai Fred lah, pakai McTominay. Menurut gue tuh kayak gila. Lu tuh bisa ganti yang lain gitu loh. Oke, ada lagi Sangan? Udah, itu aja. Oke, itu dia. Sama-sama fans MU, jadi debatnya masih sama-sama akur ya. Itu dia dari diskusi dari Dewe dan juga Adrian. Jebretin bisa menilai sendiri menurut kalian yang mana lebih berkualitas, yang mana komen-komennya lebih menarik perhatian dan juga pastinya menurut kalian lebih mendapat nilai tertinggi dan nanti bisa menjadi masukan buat kita untuk menjadikan menjuri mereka dan juga mengevaluasi untuk memilih 6 yang lolos nanti ya ke fase berikutnya. Oke, thank you. Silakan berdiri di spot hitam itu untuk dijuriin. Kita mulai dari Abrar dulu kali ya. Dari Abrar dulu yang dari tim produksinya Abrar sekaligus produsernya. Asik. Kalau gue sih ya terutama buat Adrian ya, untuk orang yang udah 2 kali kesini. Ya lu terlalu banyak nunggu sama-sama kayak oh iya, terus apalagi parameter lu bagus, oke, itu wah itu makanan empuk banget kalau lu ketemu Coach Justin, ketemu Hanif atau ketemu Binder itu udah pasti abis itu. Dan pada akhirnya kan Mas Panji
pas Itali dibahas, lu berdua nggak ada yang bisa ngasih statement yang diadu. Sampai Mas Panji berpikir harus pindah bahasan MU kan. iya. Dan lu dicoba saling dikasih waktu bikin statement masing-masing, tetap aja nggak ada sesuatu yang bisa gue lihat gitu. Terutama untuk Darmawan Dewe dengan gue sih berharap banyak dari video lu yang kemarin ya maksudnya. Terus udah sekarang buat aksesoris kacamatanya lu bawa, kenapa lu nggak mainin gitu. Maksud gue ya cuman ditempel aja ya udah nggak jadi apa-apa gitu. Gitu sih kalau dari gue, Bang. Sio, boleh Sio. Jadi dari lu milih yang mana? Enggak sih. Kalau di antara mereka berdua? Kalau parameternya tadi yang pertama ada 2 jauh lebih bagus. Enggak, di antara mereka berdua. Nggak tahu sih gue. Nggak tahu belum. Langsung Oke. Pak Sio, langsung. Gue seneng karena gue butuh muka Cina sebenarnya. karena Straight to the point ya. karena gue pengen di sini jadi beragam ras, bukannya mau rasisme, bukan, tapi maksud gue justru pengen ada keberagaman supaya kita bineka tunggal ikanya dapat gitu kan. Jadi dari berbagai macam look itu kelihatan, karena itu yang pertama look. Jadi dalam public speaking tuh ada 3 V namanya ya. Yang satu namanya visual, yang kedua verbal, yang ketiga itu namanya voice. Nah, visual tuh yang tadi gue bilang, looknya seperti apa ya. Kemudian kalau bicara voice berarti suara lu seperti apa. Kalau suara orang yang passionate sama bawain apapun itu pasti nggak kayak tadi. Itu tadi tuh nggak peduli lawan lo rendah, lo harus bisa masing-masing ngikutin kata hati lo gitu. Jadi kalau lo bilang tadi passion lo bola, gue nggak ngelihat itu ada dalam voice lo tadi. Karena kalau dalam voice lo, kalau misalnya lo bilang itu passion lo bola, lo pasti akan lebih keras, lebih stressing words-nya tuh lebih kedengeran ya. Kemudian juga pemilihan katanya. Lalu yang ketiga itu adalah bicara tentang verbal. Kalau verbal itu berarti what you know gitu. Jadi apa yang lo tahu tentang konten. Nah, itu tadi yang Panji tanya dari tadi. Buat show, what you know itu sebenarnya lebih sedikit proporsinya daripada visual sama yang tadi gue bilang voice. Karena buat show, kemampuan lo untuk mengeluarkan suara yang passionate, bahasa tubuh lo yang enak, tampilan lo yang bagus, itu akan menutupi pengetahuan lo yang memang misalnya bagus, berarti lo akan ditambah jadi lebih bagus. Kalau pengetahuan lo kurang, ketutup karena lo berani untuk menunjukkan V yang tadi, yang 2 lagi yang berbeda. Jadi itu PR buat lo berdua, karena gue berharap tadi dengan look lo yang sebenarnya udah seri nih, ya kemudian tampilan lo ternyata secara suara sama secara verbal juga seri, gitu. Jadi gue melihat masih remis gitu nih di antara lo berdua. Sama. Nah, tinggal nanti komparasinya kan bagaimana dengan 10 yang lain. Gitu ya. Jadi kalau lo berdua bagi gue imbang, tapi bagaimana dengan 10 yang lain. Jadi lo, ya kalau kami berharapnya akan yang banyak yang lebih bagus, tapi kalau ternyata seperti semuanya juga mirip, berarti kan sekalian juga masih gede. Karena kalau bagi gue lo berdua remis, draw gitu ya. But anyway, terima kasih karena gue tahu nggak mudah untuk langsung bisa all out seperti yang mungkin Abrar inginkan. Gue juga tahu banget pertama kali kalau dalam show, apalagi tadi yang udah 2 kali siapa? Adrian udah 2 kali, tapi pas gue nggak pernah datang ya gitu. Jadi Sama ini coach waktu itu. ya, Sama coach. ya sama coach kan. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi makasih udah ikutan dan pokoknya kita tunggu aja nanti ya, Ya, keputusannya seperti apa. Sip, Oke. thank you guys. Thank you, Dewa, thank you, Lega. Oke, jumpa lagi di DP Mencari Pundit sesi 3 dan kita udah lihat tadi previous sesinya di 2 sesi pertama ada tadi siapa Akbar dan juga Jordan, kemudian tadi ada Adrian dan juga Darmawan dan sekarang kita ada 2 orang yang juga sudah kita panggil untuk merasakan langsung sensasi di dalam studio. Langsung aja aturan mainnya sekarang sebelum kita diskusi, gue mau perkenalin dulu masing-masing 2 orang yang ada di sebelah gue ini sama-sama calon pundit dan mungkin perkenalin nama kalian, umur, kesibukan kalian sekarang apa, terus juga kalian suka tim apa dan kenapa kalian sejak kapan kalian suka sepak bola dan juga kenapa kalian ingin menjadi pundit. Dari
Lo dulu, pojok, kenalin dulu. Oke, perkenalin Jebret Tim, nama gue Sena. Di sini gue Umur berapa umur? Umur 26. Oke. Umur 26. Umur gue 26, sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan di kontraktor juga. Terus tim kesayangan MU, Manchester United. Suka sejak kapan? Suka sejak tahun 2006. Kenapa lo akhirnya suka MU 2006? Suka MU karena waktu itu duetnya Rooney Ronaldo. Oke. Rooney Ronaldo. Terus Motivasi lo menjadi pundit apa? motivasi jadi pandit itu ini untuk memberitahu orang-orang kalau knowledge bola gue tuh cukup dan bisa gitu untuk jadi salah satu pandit dan bersaing di sini gitu. Oke, kita geser ke tengah. Mas, monggo. Halo Jebret Tim, nama saya Reza. Saya 20 tahun. Saya Mudah banget. Tapi tampilannya lebih tua daripada gue ya gimana? Berarti tuan mana muka gue sama Reza. Oke, lanjut. Reza 20 tahun terus. saya mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Timur. Oke. Dan Tapi saya domisili di Jawa Timur apa di domisili Jakarta? di Jawa Timur Oh, sebenarnya. sekarang ke Jakarta ngapain? Cuman khusus buat ini? Ada lagi di Temon sebenarnya. Oh, lagi apa di Temon? Lagi di Temon, Oh, ada teman, lagi di teman. Oke. Gue pikir temannya Abdel. Terus lanjut. Tim favorit saya yaitu Chelsea sih. Chelsea. Kenapa lo suka Chelsea? Ya, gue suka permainannya aja. Sejak tahun? Sejak tahun awalnya sih gara-gara PS doang. Seneng Chelsea. Oh, main PS, Cuman habis oke. itu kan Chelsea juara champion tuh tahun 2012. Ah. Jadi gue sering nonton. Oke. Sering nonton Chelsea. Oke lah menurut gue, ya udah akhirnya sampai sekarang suka Chelsea. Oke, masih muda sih ya. 20 tahun wajar baru suka 2012. Motivasi lo menjadi pundit apa sekarang? Sebenarnya pengen lebih belajar lebih banyak lagi aja. Belajar lebih banyak lagi. Heeh. Pundit idola lo siapa? Kalau di sini Enggak bebas secara overall. Kalau mau belajar mah sekolah, jangan jadi pandit gimana sih? Tapi kalau pandit ya siapapun dari lo awal kali nonton suka bola sampai sekarang nggak harus di sini. gue sih kalau favorit Indo Coach Justin sebenarnya. Oh Justin, oke. Lo, Sen? Gue kalau di Indonesia pasti ya Coach Justin ya. Cuma kalau di luar gue merhatiin tuh Roy Keane sama Graham Souness. Oke. Oke, gini sekarang kita akan ngebahas langsung diskusinya. Mungkin kalian tahu cara aturan mainnya nggak? Aturan main sih. Show-nya DPI adalah sebenarnya bukan sesi tanya jawab, tapi lebih diskusi. Jadi kalau kalian udah melihat lawan kalian bicara dan kalian ada yang nggak setuju, boleh langsung dibantah argumennya. Jadi nggak perlu dia nunggu selesai, tapi juga kasih kesempatan dia ngomong minimal 30 second sampai 1 menit. Tapi kalau kalian di tengah-tengah ada yang ngerasa nggak srek atau bisa dibantah, kalian bantah. Jadi jangan sopan-sopan, jangan nunggu sampai selesai, karena ini waktunya unjuk kebolehan kalian dari sisi show, dari sisi reaktif kalian untuk membahas, untuk banter-banteran, untuk saling adu tektokan argumen, itu akan lebih menjadi nilai jual kalian di hadapan para Jebret Tim dan juga nanti juri-jurinya. Oke, kita sekarang ngomongin di jeda internasional. Mungkin bahasannya ini juga sekali lagi gue bilang seperti 2 sesi sebelumnya, ini merupakan bahasan yang cukup sulit buat digoreng karena pertama ini bukan klub, nggak ada kontroversinya, artinya ini buat pandit juga harus ngeriset lebih banyak, apalagi sekarang juga ngomongin pemain-pemain yang bukan pemain-pemain top banget lah ya. Ini artinya dari sisi risetnya, dari sisi karakternya ini bakal diuji banget buat para 2 pandit ini yang kita akan lihat penampilannya seperti apa. Kita ngomongin dari timnas Inggris yang memanggil 2 pemain di Serie A sekarang yang ibaratnya mereka terbuang dari Premier League mencari kesempatan kedua untuk bisa mungkin nanti pulang lagi ke Premier League dan juga mungkin mencoba mencari jalan menuju Roma, mencari jalan menuju timnas Inggris, dan sekarang mereka akhirnya mendapat kesempatan itu sementara dipanggil oleh Gareth Southgate. Ada 2 orang yaitu Fikayo Tomori dan juga Tammy Abraham. Kita ngomong dari Tomori dulu yang memang sebenarnya dari musim lalu sudah dipinjamkan ke AC Milan dan juga dipermanenkan sekarang ke AC Milan di musim ini. Kalau kalian melihat Tomori apakah memang punya kualitas sebesar itu sekarang untuk bisa masuk ke timnas Inggris? Dari siapa dulu? Dari sana dulu, oke. Oke, dari gue. Fikayo Tomori ya, dipanggil ke timnas Inggris lagi dari AC Milan kan ya. Dia udah sebenarnya di musim ini cukup bisa bilang impresif lah. Dia bukan nggak impresif, cukup mensolidified dia di starting 11-nya dia ya, sama Bisa geser kapten juga bahkan ya, Romagnoli. geser kapten Romagnoli. Tapi itu sebenarnya versi dari gue bisa ngelihat bahwa kenapa si Tomori ini bisa ngegeser si Romagnoli, karena memang berdasarkan performance ya Tomori jauh lebih bagus untuk saat ini ketimbang Romagnoli. Tapi kita lihat lagi, Romagnoli kan bukan pemain yang bukan pemain kacangan lah istilahnya. Masih bisa perform kan in out. Nah, itu kita bisa lihat dulu. Ini apa bisa berlanjut terus atau gimana? Apa sampai pertengahan musim?
Kan kita nggak tahu. Tapi kalau lo melihat ini apakah dia cuma sekedar menjadi percobaan doang karena Maguire juga lagi cedera atau memang menurut lo dia punya kans untuk bisa bersaing dengan back-back yang ada sekarang? Kita lihat ada si siapa, John Stones. Sekarang ada squadnya nggak sih? Mungkin kalau kita tahu back-backnya paling John Stones, terus siapa kemarin si Connor Cody juga Maguire kan lagi cedera gitu. Nih kita lihat ada Tyron Mings bahkan punya kesempatan nggak sih menurut lo untuk bersaing sekarang? Ya kalau ngelihat dari line up-nya ini ya, Kowadi, Tyron Mings, Johnson. sama Johnson sama Fikayo Tomori ya jelas ini ya nggak bisa dibilang di atas dan di bawah level mereka. Apalagi kalau misalnya kita bandingin sama Tyron Mings dan ini ya Connor Cody ya, yang memang masing-masing starter di timnya masing-masing di Aston Villa sama di Wolverhampton. Cuma masalahnya di sini Fikayo Tomori ini kan memberikan warna baru, karena dari line up ini yang paling punya pace itu kan Fikayo Tomori. Ya kita tahu gimana sekarang itu sepak bola itu kan apalagi center back itu butuh kecepatan juga untuk ngejar pemain-pemain yang kencang-kencang larinya gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau lu dari Tomori? Kalau menurut gua Tomori sekarang masih muda ya dengan dia dijual oleh Chelsea ke AC Milan, di mana dia bermain cukup impresif di AC Milan. Maka dari itu mungkin Gareth Southgate ingin mencoba pemain-pemain muda mungkin karena faktor cederanya Harry Maguire juga. Maka dari itu dia memanggil Fikayo Tomori untuk masuk ke squad Inggris. Dan di situ Fikayo Tomori kalau menurut saya memiliki ruang ya, memiliki tempat untuk bermain di mana saingannya palingan cuma John Stones. Enggak bro, enggak. Kalau saingannya nggak bisa paling, Johnson jauh di atas sama Tyron. Begini mas saya kan Inggris ini mainnya formasi 4 back nih, dengan 2 back dan 2 back kan dia. Nah, palingan kalau dia tandemnya mungkin kalau menurut gue paling oke ya John Stones. Karena apa? Karena Connor Cody dan Theo Mings juga belum, kalau menurut gue belum menemukan performa terbaiknya lah di timnas Inggris. Karena dia tapi Tomori kan juga belum pernah menemukan performa terbaik di timnas Inggris. Bahkan kemarin nggak pernah dipasang kan, selalu Maguire sama ini yang dipasang. Ya, maka dari itu Gareth Southgate ingin memiliki suasana baru lah mungkin. Dan kita tahu sendiri kalau Connor Cody dan Theo Mings ini di timnas Inggris jarang juga menjadi starter. Maka dari itu hampir nggak pernah malah. Bukan saingannya bukan Johnson ya. Maksud gue saingannya tuh si Theo Mings sama si Connor Cody. Nah, untuk masuk ke tempat yang kosong tadi yang ditinggal dari Maguire, dia memiliki kans yang sangat besar banget. Oke, sekarang kita geser ke Tammy Abraham ya. Tammy Abraham menurut kalian apakah memang sekarang bisa bersinar karena Serie A memang kualitasnya di bawah Premier League akhirnya dia bersinar, atau memang sebenarnya dia punya kualitas hanya butuh kepercayaan ya, termasuk yang dikasih kepercayaan sama sekarang Jose Mourinho. Lu dulu, Reza. Kalau Tammy Abraham. Menurut gue ya, dia di Chelsea kan waktu eranya si Lampard dia sering main tuh. Terus udah Lampard dipecat diganti Tuchel, akhirnya dia kan nggak cocok sama permainan Tuchel. Maka dari itu Tuchel sering lebih masang Werner kan di situ. Nah, akhir musim si Tammy Abraham ini dijual ke Roma karena apa? Karena mungkin Tuchel kurang cocok ya dengan permainan Tammy Abraham. Dan di Roma dia mendapat kepercayaan penuh dari Mourinho. Dan kalau gue lihat permainan Tammy Abraham di Chelsea pun di era Lampard juga sebenarnya sama dengan permainan sekarang. Cuman dia sekarang mungkin lebih pede lagi karena dapat kepercayaan penuh dari Mourinho. Begitu. Ya kalau berarti lo menilai Tammy adalah pemain yang sebenarnya punya kapasitas itu, atau memang ini karena dia bermain di Serie A aja bisa bersinar? Oh, sebenarnya dia punya kapasitas sih. Oke. Nah, terus maka dari kapasitas itu buat bersinar di Serie A ya. Iya, tapi buat di Premier League masih belum. Begini, mungkin memiliki kapasitas oke, tapi kan mungkin tidak bersinar kan. Kapasitas masih ada lah dia. Di era Lampard, cuman di era itu kan dia kapasitas untuk tidak bersinar gitu. Bukan kapasitas dia kan juga bagus, dia juga cetak gol banyak kan waktu di era Lampard. Nah, sedangkan dia pindah ke Serie A, pindah ke Roma dengan kepercayaan penuh dari Mourinho, dia kan semakin pede pastinya. Maka dari dapat kepercayaan penuh karena ya strikernya cuma Tomori sama si Tammy Abraham doang kan, soalnya Sekonya dijual gitu. Oke, cuman kan kalau di Serie A nih, kalau ngomongin kualitas Serie A atau Premier League, ya mungkin berbeda lah. Ya, jelas. Maka dari itu mungkin si Tammy Abraham ini memiliki kans yang lebih tinggi lagi untuk berkembang di Serie A, dan poin plusnya adalah dia mendapat kepercayaan penuh dari Mourinho. Apakah dia bisa menjadi seperti Lukaku yang memang ibaratnya mencari second chance di Inter dan sekarang bahkan bisa dibeli Chelsea dengan harga lebih mahal lagi? Menurut lo seperti apa berdua? Lo dulu deh, San. Gue dulu deh. Oke, Tammy Abraham ya. Ini kan sebenarnya kita terlalu dini sih buat nilai Tammy Abraham itu bisa udah bagus atau belum di Serie A ya, terutama di Roma. Dia selama ini ada 7 game itu 2 gol, kontribusinya 2 gol. Ya sebagai kita, kalau misalnya kita komparasikan sama Zeko masih jauh banget lah. Cuma kalau kita lihat dari trennya Lukaku ini kan in out mulu ya. Maksudnya dari Chelsea pindah ke
Dari Chelsea kan sempat ke West Brom, West Brom, Everton ke kan. Everton, Besok pindah-pindah gitu MU, terus kan. kan. Terus akhirnya di Everton dia perform, pindah ke MU gitu kan. Terus dari MU juga dia nggak mampu mengangkat MU tuh ke tim juara gitu, tim yang solidified kayak misalkan, ya ini tim juara enggak gitu loh. Ya, masalah waktu aja kalau itu. Oh enggak lah, sekarang Lukaku Sekarang Lukaku di MU dia masih belum mateng lah hitungannya. Iya. Dia baru masih muda dan masih belum banyak. Enggak, kalau lu punya bilang pengalaman. Lukaku belum mateng di MU salah. Soalnya dia ini Premier League kan. Dia di Premier League di Everton udah gol scoringnya banyak dia. Di West Brom udah dikasih kesempatan. Dan kenapa si Lukaku diambil dari Everton itu karena dia mainnya Oke bagus. begitu. Cuman kan tadi lu bilang si Lukaku ini belum bisa angkat MU. Ya kan soalnya dia Iya. hitungannya masih pemain muda gini. Jadi ada banyak pemain MU yang Enggak, gue sebelumnya. hitungnya bukan sebagai pemain muda ya. Gue hitungnya sebagai Lukaku ini bukan pemain yang mampu mengangkat MU sebagai tim kayak bisa bilang kayak masa jaya kayak Rooney sama Ronaldo gitu. Kalau Ya, misalnya oke, kita tapi nggak bisa bandingin- dipukul rata dong, nggak bisa dipukul rata kalau yang bisa mengangkat tim tuh cuma seorang striker. Oh Banyak iya faktor jelas, dari iya jelas. dari Tapi lu lini kalau tengah dan golin butuh belakang. striker kan? Gimana? Kalau golin butuh striker kan? Iya, Ya, oke. kita lihat City sekarang nggak ada striker. Kemarin dia susahan lawan PSG. Tapi dia juara kemarin. Iya Dia juara juga sempat karena masuk final. juara karena Liverpool, MU dan saingan-saingannya kan tahu Liverpool itu backnya masuk ambulan semua Gue gitu. gak setuju kalau misal parameter ngangkat tim dari sisi striker doang, gue gak setuju itu. Oke, Dan ini di sisi lain, Oke, sekarang kita waktunya nggak banyak lagi. Gua kasih kesempatan sekarang kita untuk kalian berdua untuk berargumen dari sisi topik yang gua kasih. Ini berapa? 5 menit waktunya. Jadi kalian coba sweet dulu karena ini sweet dulu boleh, sweet dulu. Sweet, oke. Sweet apa? Coba ya. ya udah. Udah, Oke. Oh, udah, oke, menang. Lu boleh milih duluan. Berarti topiknya adalah menurut kalian ini banyak pemain-pemain Inggris yang ke Serie A bisa kembali bersinar. Menurut lo apakah memang Serie A levelnya ada di bawah sehingga pemain-pemain ini bisa bersinar atau menurut lo justru yang Serie A kualitasnya ternyata tinggi, bukan pemain-pemainnya yang nggak bersinar, mungkin dia nggak cocok aja di tim sebelumnya. Lu boleh menjadi lebih yang menjatuhkan Serie A atau justru yang menaikkan Serie A? Lu pilih yang mana? Gue menjatuhkan Serie A. Menjatuhkan Serie A. Ya, Berarti lu menjatuhkan lebih dari sisi menaikkan Serie A. Justru lu bilang bukan karena Serie A-nya yang jelek, tapi memang ya misalkan pemain-pemain lain, pemain-pemain yang nggak bersinar di Premier itu nggak dapat jam terbang tinggi. berarti Lu gua membela Serie A. gue harus membela. Lah, membela. Lu dikasih challenge sekarang lu membela bahwa Oke. bukan karena Serie A-nya yang jelek si pemain-pemain ini bisa bersinar ya. Oke, kita kasih waktu dari 5 menit ya untuk beradu argumen. Kita kasih kesempatan dulu buat Sena untuk Sena buat 1 menit dulu untuk ngasih argumen kenapa Serie A kualitasnya jauh di bawah kualitasnya anjlok sehingga pemain-pemain dari Premier League bisa bersinar di sana. Kasih kesempatan 1 menit. Oke, dari ini ya, kenapa Serie A itu bisa dibilang kualitasnya di bawah Premier League dan akhirnya pemain-pemain buangan Premier League akhirnya main ke Serie A gitu dan dapat kesempatan kayak Tomori dan Tammy Abraham contohnya. Terakhir kan Lukaku. Nah ini juga kenapa bisa kejadian kayak gitu karena sebenarnya Serie A ini kan kita lihat mereka itu kan masa-masa jaya itu tahun 90-an lah. Ya. Ketika zaman-zamannya Juventus itu ada Zidane, ada Calciopoli. ya, Luciano Moggi, ya macam-macam itu ya. Dan ketika tahun 90 itu kita tahu sendiri, tahun 80-an itu ada Milan itu kan luar biasa banget, ada Ruud Gullit, ada Van Basten, ada ya dengan trio Belandanya itulah yang terkenal banget gitu. Nah sekarang ini kan udah ada degradasi kualitas gitu di Serie A. Bahkan pemain-pemain aki-aki aja kayak Fabio Quaresma aja udah 40 plus aja masih bisa main gitu di situ. Sedangkan di Premier League lu umur 35 aja lu nggak mungkin bisa ngejar. Ya contoh kayak Bukayo Saka yang larinya kenceng gitu, terus ada si misalkan Timo Werner, lu umur 35 center back mau ngejar pemain kayak gitu kan lu satu langkah aja udah kalah gitu loh. Apalagi di Serie A itu kan saingannya kita tahu sendiri. Tim-tim rendah itu kan ya misalnya tim-tim yang inilah ya mediocre gitu kan ya. Ketika dihadapkan dengan kayak misalkan Inter, AC Milan, Juve, itu kan kelihatan sekali mediocre-nya gitu. Ngelawan aja kayak enggak gitu loh. Kalau misalnya mereka bisa menang tapi ya chance-nya kayak Juve, Inter atau AC Milan tuh mainnya lagi jelek aja gitu. Nah kalau di Premier League kita lihat kan, itu kan benar-benar nggak terprediksi gitu kualitasnya. Dari 1 sampai 6 tim itu ya termasuk Spurs juga ya.
Kalau ngelawan misalnya melawan Wolverhampton, lawan Southampton, kita kan tahu betapa alotnya tim itu untuk buat di ini ya di organisasi pertahanannya, mereka menunjukkan determinasi. Kita tim kecil tapi kita ngelawan gitu loh. Nah itu yang nggak gue lihat dari Serie A gitu loh. Oke, gue kasih waktu lu semenit, lu boleh ngebantah dia atau lu punya argumen sendiri kenapa Serie A sebenarnya kualitasnya bukan, gue nggak ngomongin kualitas Serie A di bawah Premier League atau di atas Premier League, tapi kenapa pemain-pemain ini bisa bersinar di Serie A? Apakah karena Serie A sehancur itu sehingga pemain Premier League bisa bersinar di Serie A? Berarti gue boleh seberapa dong? Nggak boleh, tapi lo harus membantah dia atau lo kasih argumen lo kenapa Serie A sebenarnya nggak anjlok. Misalnya, nih gue kasih contoh ya, gue kasih hintsnya. Buktinya Lukaku bisa main di Serie A harganya sekarang 90 juta. Berarti bukan Serie A-nya yang anjlok dong sebenarnya. Tapi gini bang, tapi kalau misal gue suruh bantah gitu, karena di pikiran gue memang Serie A ini di bawah. Gue nggak ngomongin Serie A di bawah Premier League atau di atas Premier League, tapi menurut lo kenapa pemain Premier League bisa bersinar di Serie A? Apakah memang murni karena kualitas Serie A jelek? Enggak juga kan? Belum nggak jadi jaminan pemain Premier League otomatis pindah ke Serie A jadi bersinar juga sebenarnya. Lo harus kasih argumen itu. Itu challenge lo sebenarnya. Boleh 1 menit dari sekarang. Kalau pemain Inggris kenapa di Serie A bisa bersinar ya? Yang terutama yang paling penting, faktor yang paling penting adalah ketika pemain Inggris, mungkin pemain-pemain dari Italia ini, pemain dari Serie A ini menganggap bahwa pemain yang dari Inggris itu memiliki poin yang lebih tinggi. Maka dari itu untuk dari segi pelatih pun mereka kan pasti memberikan kepercayaan yang penuh kepada pemain-pemainnya ini. Apalagi pemain Inggris ini kalau misal datang ke Serie A pasti mau nggak mau pasti jadi andalan. Kita ya sebagian besar lah, nggak semuanya, sebagian besar. Maka dari itu pemain ini memiliki mental yang lebih baik lagi, memiliki sistem dari pelatih, akhirnya dia cocok dan mungkin bisa bermain di Serie A begitu menurut gua. Oke, sekarang gue kasih 1 menit buat lo beradu argumen, lo membela, lo menjatuhkan Serie A. Lo mulai dari sana dulu deh. Oke. Lo membantah dia juga bisa. Oke. Tadi gue dapat ini ya statement dari dia bahwa pemain-pemain ini dapat kesempatan gitu dari pelatih-pelatih di Serie A gitu kan. Karena dia sekarang gini, bisa dibilang ini apa ya? Lukaku juga dapat kesempatan di MU kan sebenarnya. Iya, dapat ya kesempatan. Tapi kita tahu ketika Lukaku dibutuhkan untuk mencetak gol ya dia pertama di pertandingan besar ya. Lukaku kan selalu missing in action gitu. Selalu missing in action dan itu menunjukkan bahwa apa ya? Secara teknis kan nggak mungkin lah kita bilang Lukaku ini pemainnya nggak jelek gitu loh. Dia punya kemampuan finishing yang bagus dan fundamentalnya sebagai striker, predatory striker di kotak penalti itu kita tahu. Tapi kan bermain di klub besar sama di klub kecil kan beda. Ketika dia pindah ke Inter kan lagi rebuild waktu itu. Ketika dia waktu itu Inter waktu itu beli Lukaku, keadaannya beda. Inter waktu itu membutuhkan Lukaku dan Lukaku juga membutuhkan Inter gitu. Jadi kayak sama-sama kayak Lukaku kan terbuang nih dari MU, dia mau kemana lagi? Kalau dia misalnya seandainya Inter lagi bagus gitu, tiba-tiba misalkan sekarang aja misal kayak Inter kan bagus tuh ada si Zeko, ada Joaquin Korea segala macam. Nah, apakah lu bakal mempertimbangkan mengambil Lukaku yang bisa dibilang MU reject gitu loh? Sama juga ini kan sama gitu, degradasi kualitas dan itu terjadi juga kayak di Arsenal gitu loh. Ketika lu beli pemain Chelsea reject gitu loh. Ya kayak David Luiz, Willian gitu loh. Itu udah nggak terbuang di klubnya, nggak kepake istilahnya dan pelatihnya pun merasa ya udah masalah udah habis gitu loh. Lu silakan cari klub lain, kita sama-sama profesional, lu pemain bagus cuma ketika dia kembali ke Serie A kan dia mencari kesempatan kedua sama kayak Mkhitaryan kan yang dari MU dibuang lah ya, reject lagi ke AS Roma jadi andalan dan sekarang udah umur 30 plus aja masih jadi salah satu pemain andalan dan ini yang gue melihat bahwa kenapa pemain-pemain reject ini bisa bersinar tuh karena ya pasti ada degradasi kualitas dong jelas. Lo ada bantahan atau enggak? Kalau dari gue sih ya mungkin kalau dibilang tadi lu bilang gini ya bang, kalau Inter bagus dari Zeko dan ini mungkin tinggal Lukaku masih bagus. Kalau misalnya keadaan saat itu Inter tidak membutuhkan striker sekarang seperti yang kayak sekarang Zeko sama Joaquin Korea udah bisa mengisi slot striker itu kan. Nah kalau seandainya keadaannya waktu itu Inter nggak punya kebutuhan untuk membeli striker, gue yakin nggak bakal ngambil Lukaku gitu loh. Oke, lo udah ada bantahan atau udah setuju? Sih kalau itu, setuju gue emang. Oke, itu dia diskusi kita di sesi ketiga ini bersama Sena dan juga Reza. Tepuk tangan dulu. Dan sekarang kita akan memanggil juri kita untuk mengevaluasi. Langsung boleh berdiri. Thank you Sena, thank you Reza. Mau langsung dari Pasio? Apa mau Abra dulu? Kalau dari gua, kalau dibandingin sama show sebelumnya yang Adrian sama Darmawan, ini jauh lebih baik kalau buat gua. Thank you buat Sena yang
berusaha. Lo nggak bisa langsung mengcompare gitu dong. Jangan ribut di sini. Ya kan ini kan kelihatan langsung, Bang. Iya jadinya nggak adil. Lo kan sebagai juri lo nggak boleh langsung menjatuhkan yang sebelumnya dengan penilaian lo. Lo harus fokus sama yang dua ini dong. Oh iya. Langsung Oke, fokus oke. dua ini. Oke. Nah kan lo sekarang ketika lo ngomong begitu yang dua ini gue suruh masuk tadi langsung aduh. Mereka kan masih punya harapan kalau yang besok nggak jauh lebih baik dari mereka. Iya betul, tapi dari sisi tadi lo juga udah diomongin di pas yang kedua, terus yang sekarang itu lo langsung kayak kayaknya kita berdua udah deh kayaknya kita harus pulang kampung masing-masing deh. Oke, jurinya ganti nih, yang tengah nih ganti nih. Gimana sih jurinya malah dimarahin? Oke, udah cepet dari Nah dua itu jadi teman-teman itu adalah part of the show. Gue setuju sama Abrar, Iya. Tapi gue harus ngambil angle yang berbeda barusan. Sehingga Abrar panik barusan kan. Dia pikir gue marah beneran. Padahal apa yang dikatakan Abrar itu bener. Cuma gue harus ambil angle yang berbeda. Karena ketika gue bilang, ya gue setuju sama Abrar. Iya. Apa show-nya? Nggak ada show-nya. Sementara kita selalu bilang, Panji bilang di awal, kita nih bikin show, bukan cuma bikin kamus besar sepak bola Indonesia, bukan. Kita bikin show, jadi ketika itu show, tanpa perlu disuruh Panji, lu udah harus menemukan, oke dia ngambil angle itu, berarti gue tetap, misal pun sama, gue ada perbedaannya. Kalau enggak, berarti gue emang langsung aja against dia. Barusan langsung gue kick kan, gue gak setuju sama lu. Padahal gue setuju, tapi untuk for the sake of the show, gue harus bikin itu jadi orang benci gue. Orang jadi ngelihatnya, kok lu antagonis banget sih gitu. Kok lu, ada yang bilang kalau misalnya bola alay banget sih. Karena gue harus bikin itu jadi show. Sehingga ada reaksi dari penonton yang ngelihat, termasuk reaksi sebelah gue. Lu gak lihat tadi barusan langsung. Padahal gue setuju gitu. Tapi gue akan sampaikan itu nanti di akhir acara misalnya. Tapi pada saat itu gue harus ambil angle. Lu gak boleh ngomong gitu dong. Gitu loh. Ada kerentanan pasti dari sebelah kita. Jadi ketika lu nyaman terus berdua, termasuk host, gue selalu bilang kalau di acara evaluasi, lu harus menemukan cara sampai Justin tuh bener-bener ngomel. Sampai Binder tuh geprak meja. Sampai si C tuh keluar gitu loh dari zona nyamannya. Nah itu adalah part of the show dan itu adalah teknik. Kalau gue tambahannya sih kayak misalkan tadi part of the show yang Bang Valen bilang ya. Misalnya contohnya kayak gue kemarin hari Senin kalau nonton ada Diaz pakai parameternya kalau Coach Justin bilang Barca itu jauh lebih baik daripada Real Madrid yang peringkat 1 sedangkan Barca peringkat 9. Gue bisikin ke Diaz, lah mana bisa peringkat 9 jauh lebih baik dari peringkat 1. Secara pertanyaan umum kan kayak gitu kan netizen pasti gitu. Maksudnya lu peringkat 1 sama peringkat 9 lebih bagus gitu kan. Kan nggak mungkin kan secara logika. Nah, itu pertanyaan emang kardus. Tapi kalau kata Coach Justin itu kardus tapi lu bisa Coach Justin itu jadi marah maksudnya. Jadi dia memberikan statementnya kalau menjelaskan kalau peringkat 9 itu ya bukan parameter yang bisa diukur sekarang karena pertandingan masih tapi lu kan domba aja Justin. Iya, lu domba Justin. Lu kan bikin podcast selalu sekarang patokan lu Justin, patokan lu Justin. Iya enggak apa maksudnya bikin Apa 3 acara ini lu selalu Justin. Emang di sini gak ada pandit lain? Ya Binder. Kalau gue sih masukan buat tadi dua-duanya ini tadi gue appreciate terutama buat Sena ya. Sena dari awal tadi kita ngebahas Tomori pun udah ada berani perdebatan. Kalau siapa tadi namanya? Reza masih iya bang, masih kayak ada takutnya gitu. Lo masih terlalu sopan, masih terlalu takut. Padahal tadi gue udah bilang dari awal kita show, lo jangan nunggu, jangan bahkan kalau bisa jangan nunggu gue tanya. Ketika lo lawan habis ngomong lo potong di tengah nggak masalah. Cuman tadi kelihatan lo masih sopan, makanya akhirnya gue sampai ngeluarin challenge itu tadi harus sweet dulu karena gue pengen lihat perbedaan kalian karena kadang gue pun juga nggak bisa memilih. Kadang gue disuruh, gue bukan pembela Ole misalnya, tapi gue disuruh membela Ole di awal-awal. Kalau tahu dulu Binder gebrak meja, Coach Justin kardus-kardusin gue. Karena for the sake of the show, kadang sometimes lo nggak bisa milih, tapi lo bisa mencari angle yang bisa lo cari the way out-nya untuk bisa kabur-kaburan. Kalau kita lihat Justin kan sebenarnya, ya ini kalau tadi ada satu parameter Justin sering banget kita pojokin, tapi dia selalu punya jalan untuk kanan kiri kan. Nah tapi gue nggak minta lo jadi Justin. Kita bisa lihat di sana ada banyak dulu Hanif misalkan atau juga Bung Harpa udah punya cara-cara sendiri untuk bisa berkelit. Itu yang tadi gue belum lihat dari Reza tadi, masih terlalu sopan dan juga lo masih terlalu kagok ketika diajakin debat. Kalau Sena gue appreciate banget dari show, lo udah lumayan ngerti dari sisi cara nembaknya. Bahkan gue sempet kaget tadi, suara lo cepet naiknya, naik di awal. Gue tadi sempat lagi ini gue kaget, naik nih orang tiba-tiba. Tapi artinya
lu udah paham dari show-nya, bahkan lu udah berani untuk bisa nyerang dia yang kelihatannya tadi kelihatannya kalem-kalem aja gitu ya, kayaknya orang lagi bertapa, lagi Buddha gitu kan. Tapi ternyata lu berani, kalau tadi kan sebelumnya mereka kalem ya, kalau lu kan ngeliat dia kalem, lu berani naik tinggi. Artinya lu udah ngerti show ini dan lu udah punya karakter sendiri. Gue appreciate buat lo, tapi buat Reza, gue juga appreciate mungkin challenge-nya nggak gampang ketika lo dikasih tengah-tengah lo harus kontra sama satu topik. Tapi emang tadi gue belum melihat karakter lo untuk minimal di bahasan Tomori atau bahasan Tami untuk mencari angle yang berbeda sih, itu dari gue. Kalau gue tambahannya paling buat Reza kalau nyampein pendapat misalkan lu yakin, gue usah pakai mungkin. Nah ya. Bilang aja gitu. Mungkin tuh gampang banget diserang. Iya, kalau lu bilang mungkin ya berarti dari lu nya aja udah nggak yakin lawan itu celah besar buat lawan gitu sih. Oke. Ya gua tadi ngulang dulu yang tadi kedua kan dengar, yang ini belum. Jadi gini, kalau public speaking ya apapun itu namanya, itu ada yang namanya kan 7%, 38%, 55% ya. Yang disebut dengan verbal, voice sama visual. Secara visual itu termasuk bahasa tubuh, itu 55%. Voice itu 37%, 7% untuk yang pandit data pasti nggak setuju apa yang gue bilang. Tapi pengetahuan lu tentang sepak bola itu cuma 7%. Tapi kalau show ya, 38-55 adalah bagaimana cara lu menyampaikannya. Dengan suara lu, dengan look lu, dengan bahasa tubuh lu. Nah kita breakdown. Ini gue besok bawain timnas. Jadi beruntung lu berenam, gue bisa datang gitu loh. Besok gue nggak bisa lihat Zoom juga karena jamnya sama banget sama gue bawain timnas. Nah kita breakdown sedikit. 55% itu visual. Visual itu look. Look lu udah aman. Lu pakai baju yang sepadan, lu pakai outer, lu pakai kemeja yang seperti ini ya. Jadi aman. Nah, itu pertama impresi orang belum nonton lo, wah keren nih. Oke? Selanjutnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh saat lu akhirnya muter-muter di kursi, ketahuan lu tuh lagi mikir, lu tuh lagi cari cara karena Panji nyuruh lu membuat sesuatu yang lu nggak setuju. Tapi kira lu muter-muter tadi di kursi, itu ketahuan, dan itu yang 55%. Nah, bahasa tubuh lain apa? Kalaupun lu nggak ngerti, lu nunjuk-nunjuk ya. Lu bilang gini, itu tuh meyakinkan orang atau membuat orang sebel. Tapi kalau show yang penting reaksi. Betul. Reaksi penonton. Itulah yang dipilih oleh Justin untuk jadi orang yang dibenci. Gitu. Tapi ada orang yang pengennya jadi good guy, maka dia pun bahasa tubuhnya juga sama. Kemudian ke suara, voice. Tadi yang kedua gue bilang suara mereka datar. Nah suara itu perlu, karena apa? Ketika lo ternyata nggak ngerti apa-apa tapi lo ngotot, lo akan dinilai orang dua, bener juga atau menang ngotot doang nih orang. Tapi apa? Reaksi. Mencuri perhatian. Lagi-lagi ada reaksi dari orang. Gue tau lo berdua tadi tuh dari awal temanya tuh lo nggak dalam. Karena kalau lo dalam lo pasti ngomongin tadi gue juga nggak tahu tuh siapa tuh namanya back Inggris tadi, Tomori. sama si Tammy Abraham. Pasti lo kalau bilang iya atau tidak lo pasti kasih data. Dia berapa ininya ini kan lu nggak ada berdua. Lu muter-muter aja coba cari cara supaya lu tetap bisa jawab pertanyaannya kan. Nah kalau lu imbangi dengan suara lu yang sok kenceng yang apa, orang tahu, wah dia kayaknya tahu atau wah sok tahu tapi menang otot doang nih. Tapi ada reaksi. Dan terakhir 7% sayangnya apa yang lu tahu gitu. Nah apa yang lu tahu kalau lu nyampeinnya datar, itu juga nggak penting di show. Itu yang selalu gue minta dari pandit-pandit yang ada. Percuma lu tahu A sampai Z, tapi lu nggak tahu how deliver the message, ya. Jadi itu bagian yang sangat penting buat teman-teman juga. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gue sering jadi pundit dadakan, ya, gue nggak tahu sama sekali pelajaran, karena gue nggak baca, gue nggak nonton, gue nggak apa. Tapi gue cari cara, bagaimana secara show gue bisa amanin itu acara gitu, dengan pundit yang udah belajar, dengan host yang udah. Kita ambil contoh misalnya pertanyaan Panji tadi. Ada 2 pertanyaan, apakah Liga Italia lebih rendah daripada Liga Inggris? Secara data gue nggak tahu jawabannya. Tapi gue mau nanya latar belakang lo apa? Mahasiswa. Ngambil apa? Teknik pengairan. Pengairan. Lo apa? Gua kerja Di kontraktor sebagai supervisor. Dari latar belakang lo bisa tarik menjadi analogi dalam jawaban lo. Nah gue ngerti marketing, jadi gue akan bilang, Ji, Liga Inggris itu disorot semua media. Mulai dari media Inggris sama media seluruh dunia. Sekarang Italia udah nggak tertarik. Ngambil Italia sedikit. Di Italia juga cuma di Italia doang. Saat lu sebagai pemain, sebagai artis, nggak dapat pemberitaan, lu pasti males mainnya juga.
Tapi ketika lu dapat pemberitaan kayak di Inggris, yang biasa-biasa aja jadi kelihatan lebih bagus. Jadi bukan berarti Liga Italianya di bawah Liga Inggris. Tapi karena tidak ada perhatian publik, pemain-pemain di Italia pun nggak semangat itu, nggak ada hubungannya itu. Cuman gua bisa bilang begitu karena, oh ada teori marketing nih. Yang gue bisa masukin, karena gue nggak punya data, bener nggak sih Liga Italia di bawah. Kemudian yang kedua, Tammy Abraham, si Tomori, Lukaku. Itu gampang banget. Kata kuncinya tadi, second chance. Ji, bukan Liga Italinya. Tapi namanya manusia, ketika lu dibuang, lu tuh pengen membuktikan bahwa dia tuh salah membuang gua. Itulah second chance, sehingga bukan masalah Internya, Juve-nya, tapi masalah tuh orang pengen buktiin yang ngebuang dia lebih mahal. Dan saat dia akhirnya dibeli balik oleh Chelsea, yang menang kan Lukaku. Iya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue lakukan itu di TV, gue pernah dibuang, gue balik lagi Mahal. dengan harga yang lebih. Contohnya gitu. Jadi lu semua teman-teman yang di dalam jangan terpaku dengan, waduh gua nggak tahu datanya nih, gua nggak tahu faktanya nih. Lu bisa ambil banyak angle, lu bisa ambil dari banyak sisi. Jadi lu jangan terjebak dengan gua harus bilang dia bagus karena begini-begini. Malah makin ketahuan, lu tuh nggak tahu sebenarnya. Dan itu yang terjadi tadi dari gua. Tapi ketolong dengan look tadi gua bilang. Nah tapi bagaimana dengan yang 38 dan yang 7%? Itu kan harus dijadiin satu. 7, 38, 55. Ya jadi ini masih ada kesempatan. Dan buat teman-teman juga yang tadi dengerin, kalau kalian sekarang mungkin punya gambaran ya Ji ya, sama Abrar. Kalau yang gua tampilkan itu sebenarnya nggak melulu mungkin yang lu pikirkan. Bahwa yang gue tampilkan bisa jadi itu adalah bagian cara gue menipu lu semua supaya menyelamatkan show. Karena semua tuh ada modelnya, ada patternnya. Jadi nggak mesti gue terpancing dengan, justru gini, setiap di show itu gue pengen, kalau gue berdua nggak ngotot-ngototan, maka host bertugas untuk bikin kita jadi berdebat. Kalau host udah bingung juga, bahkan di antara kita berdua, kalau perlu bikin host kesel. Ya, gantian. Karena kalau di set, diatur, ketahuan. Tapi ketika lu emang dalam show lu kasih pancingan yang membuat lu rentan, ketahuan kok di kamera bahasa tubuhnya. Wah Panji udah mulai kesel nih. Waduh, wah Dias bingung nih. Wah Vaniko ternyata kicep nih, dibilang-bilang kardus. Wah Mardel gini nih. Itu. Jadi itu part of the show-nya. Jadi nanti akan lihat lagi 6 lagi ya. 6 lagi besok nanti diumumin, tapi pokoknya kalau udah lolos di 12 ini bisa dibilang ya kalian berarti punya, kalau kalian berpikir bahwa gua nggak punya latar belakang, gua nggak bisa jadi pundit. Kalau kalian udah dipilih sama teman-teman bisa masuk ke 12, berarti sebenarnya kalian udah punya dasarnya. Tinggal nanti siapa yang kepilih dan nggak kepilih itu ya karena kita harus menentukan hanya beberapa dulu. Itu aja sih ya. So thank you ya guys. Juga teman-teman yang udah di sana, teman-teman berdua itu lu bisa jadiin pegangan di setiap nanti misalnya lu juga nyoba di tempat lain atau apa. Tadi kata-kata itu ya. Siap. Itu dia DPI Mencari Pundit. Udah 3 sesi kita jalanin hari ini. Udah kayak dokter gua menjalani berapa tadi total? Sejam lebih ya? Sejam lagi. Semuanya sebenarnya patut diapresiasi. Ternyata mereka punya keberanian untuk langsung besok ada di sini. Lagi? Iya nih kayaknya. Kalau nggak Nico, ntar lihat besok. Oh Pak Niko. Kalau nggak Nico gue lihat besok jadwalnya. Tapi yang pasti patut kita apresiasi udah ada yang punya Tapi karakter. kan lu tembus kayaknya tuh berseri tuh. Apa itu? Sama klub. Jangan dibahas sini Pak. Gila lawannya Awi lu. Jangan dibahas sini Pak. Yang pura-pura itu Bang. Iya, tapi kan dia bilang tunggu lagi. Berarti kan dia bukan satu. Berarti kan, Sampai Desember Pak. berarti bukan satu kali posting. Alhamdulillah ya Allah dapat THR. Oke. Berapa episode tuh? Total ada 4 episode. Cuman total ada 10 scope of work lah lumayan. Gila, dapat Lumayan 10. lah. Itu dia. Jadi keluar fokus. DPI Mencari Pundit edisi Di sini sih dapat nggak segitu banyak, tapi ngetopnya langsung berdampaknya itu. Udah, ini gak ngomongin gua, tapi ngomongin Pundit. Thank you Udah dia nggak usah tanda tangan yang ini, dia dapat 10 job. Jadi berarti bisa menilai sendiri dari 3 sesi tadi, dari 6 orang yang sudah tampil tadi, siapa yang menjadi pandit jagoan kalian yang akhirnya nanti bisa kalian pilih, dan masih ada 6 orang yang akan kita nilai juga di episode di antara besok. 6 tadi lu pilih siapa? Gua masih sekarang nih. Iya, langsung yang ngomong. barusan. Tapi ini kan tidak menentukan siapa yang lolos. Kalau gua tadi melihat karakter yang udah punya karakter kelihatan jelas adalah Sena sama siapa tadi? Yang pertama siapa tadi ya? Akbar. Akbar Jordan. Akbar sama Jordan agak imbang menurut gua. Yang Jawa Timur apa yang Pamulang? Kalau gua melihat dari lebih keberanian nakalnya si Pamulang. Pamulang. Cuman si yang Jawa gondrong. Timur
Dua-duanya kan gondrong, cuma beda satu dikuncir. Oh iya. Ya, si Yang- Pamulang udah berani nakal, sama kayak Sena tadi udah ada berani nakal karena mereka udah berani tektokan itu yang sih gue Oke. appreciate dari Lo? dua orang itu. Kalau gua kalau boleh pilih 3, Tiga, Satu. satu doang. 2 tadi, satu sekarang. Jadi satu Akbar. Yang mana tuh? Akbar yang pertama. Oh Pandit yang, Jawa Timur. oh yang, yang Jawa, Pandit Jawa Timur, pada Jawa Timur. Secara karakter dia paling kuat karakter. Udah balik kita tanya CEO, Ya, siapa CEO. yang pilih? Oke, gua milih yang Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi Karena, bukan sebagai pundit. apa? Kita kan di sini suka live musik. Minimal dia gue suruh nyanyi aja. Ya kan, jadi pandit nggak jadi penyanyi kan budget-budget. Oh iya, budget Ya kan, ini. ya gue pilih dia tapi buat penyanyi. Kalau sebagai pundit nanti kita lihat hasilnya. Tapi sebagai penyanyi tadi gue dengar udah mulai mirip-mirip bumerang. Keren kan Iya, suaranya? medok-medok tapi nyanyi rock gitu kan. Pas lah kalau kita karaokean. Itu kalau kalian buka YouTube cari Slipknot Jawa ya tadi suaranya mirip gitu. Oke, thank you Jebret TV udah nonton. Kalian bisa kasih komen dan kasih pilih pandit favorit kalian. Masih ada 6 orang yang bisa kita nilai dan thank you udah menyaksikan. Jangan lupa saksikan juga DP Mencari Pundit episode berikutnya. Bye bye.